Mungkin kita mulai karena sudah pukul 10.35 dan sekali lagi untuk teman-teman peserta diharapkan untuk rename dengan nama asli dan juga menyertakan asal atau instansi, entah itu tempat kerja atau universitasnya itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat berpuasa bagi teman-teman yang berpuasa dan selamat Paskah juga bagi teman-teman yang merayakan. Yang terhormat Mas Windy Kurnia Peranginangin, ST MSc, Ketua PPI Braunschweig. Yang terhormat Mbak Desi Haryati, SOS MA, yang akan hari ini sebagai narasumber kita, CEO dari Nexus Indonesia Group, dan juga doctoral student at University of Potsdam, lecturer at Faculty of Administrative Science dan di Universitas Indonesia, dan CEO, sekali lagi CEO dari Nexus Group Indonesia. Dan juga ada Mbak Retno Widyastuti, Director dari Nexus Scholar, teman-teman PPI Pusat dan PPI Cabang Jerman, dan teman-teman peserta. Gimana kabarnya nih teman-teman peserta semua? Semoga sehat selalu. Dan perkenalkan, saya Syauki Fakih Akbar, student in Finance and Industry Mathematics at Technical University of Braunschweig, yang hari ini akan menjadi moderator. Dan ya, karena singkat saja, saya rasa karena materi pada hari ini cukup padat dan durasi yang cukup singkat, mungkin sekarang saya persilahkan dulu untuk kepada Mas Windy untuk memberikan sambutannya. Kepada Mas Windy, saya silahkan. Ya, terima kasih Soki, moderator kita pada hari ini. Ya, selamat pagi teman-teman yang ada di Jerman, dan selamat sore buat Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ada di Indonesia. Saya kira mungkin ada beberapa juga yang dari Indonesia ya. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti akan ada teman-teman lain yang sedang dalam perjalanan ya, perjalanan untuk bergabung ke Zoom ini. Ya, kita tunggu saja. Pada kesempatan kali ini PPI Braunschweig bekerja sama dengan Nexus Group Indonesia ya mengadakan webinar ini. Jadi ini terselenggara atas kerjasama dua pihak ini. Adapun webinar pada kesempatan kali ini mengangkat tema Qualitative Data Processing dan Reference Manager ya, di mana narasumber kita hari ini yaitu Mbak Desi Haryati yang sudah memiliki banyak pengalaman ya dalam hal ini. Beliau juga sudah pengalaman di berbagai bidang, berbagai webinar sudah banyak sekali ya, sehingga mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menyerap, menggali ilmu dan menambah pengetahuan terkhusus untuk tema hari ini. Jadi kita gali sebanyak-banyaknya dari Mbak Desi, maaf. Terima kasih juga Mbak Desi untuk sudah bersedia ya untuk berbagi sharing knowledge buat kita ya. Semoga Mbak Desi semakin berjaya dengan semua yang telah diberikan, dilimpahkan juga hal-hal yang lain yang menambah menjangkau banyak pihak ya, sebagai maksudnya sebagai perantara untuk menambah ilmu juga buat yang lain gitu. Ya, buat teman-teman dari Nexus juga, kami dari PPI Braunschweig juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas semua yang terjalin dalam pelaksanaan webinar ini. Demikian teman-teman, mari kita sama-sama belajar ya, sama-sama menggali pengetahuan dan menambah
wawasan kita, sehingga apa yang kita dapat pada hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari dalam mungkin di berbagai bidang yang berbeda, tapi saya kira banyak yang hal ini dapat kita aplikasikan di banyak hal ya untuk tema hari ini. Ya, mari kita sama-sama belajar dan selamat menikmati acara ini. Terima kasih. Terima kasih juga pada Mas Windy dan peserta semua. Dan sekarang akan kita lanjutkan atau kita beri kesempatan kepada Mbak Retno Widyastuti sebagai Direktur dari Nexus Scholar untuk menjelaskan nih ke kita Nexus Indonesia Group itu sebenarnya apa sih, atau kita ngeceknya di mana nih, atau kita bisa bekerja sama dengan Nexus Indonesia itu di bidang apa? Dipersilakan untuk Mbak Retno. Ya, pertama-tama terima kasih banyak Mas Syahruki dan juga khususnya Mas Windy dari PPI Braunschweig yang sedang mengajak kerjasama dengan kami dari Nexus Indonesia Group. Jadi sekedar perkenalan ya, jadi sebenarnya apa sih itu Nexus gitu ya, banyak bertanya Nexus itu apa bentuknya gitu ya. Jadi secara garis besar ini merupakan kayak sebuah organisasi ya, kita lembaga yang memang baru didirikan, tapi insya Allah teman-teman yang ada di sini yang bergabung sebagai boards yang ada di sini sudah punya pengalaman banyak sekali gitu ya. Dan setelah diskusi kita punya banyak sekali ya ide-ide gimana caranya biar kita bisa lebih optimal lagi nih membantu khususnya buat masyarakat Indonesia dan juga untuk Indonesia secara keseluruhan untuk bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi memang ini diinisiasi oleh kita mahasiswa Indonesia yang ada di Jerman gitu ya. Tapi kita juga memang profesional gitu ya, walaupun kita di sini sebagai mahasiswa di Jerman, tapi kita juga adalah teman-teman yang profesional di berbagai bidang ya, khususnya di bidang social engineering nih. Bagaimana caranya juga tujuannya untuk menjembatani antara German values gitu ya, nilai-nilai yang ada di Jerman dan juga kita hubungkan dengan apa yang ada kebajikan atau best practice yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi kita lihat kan banyak sekali peluang seperti itu ya, bisa kita pelajari dari Jerman dan sebaliknya gitu. Ada beberapa hal yang kita ini ya cakupkan gitu ya, ada 4 bidang besar gitu. Secara singkat ada public policy, kemudian ada bidang development and consulting, kemudian professional growth sama education. Nah, ini nanti dibagi menjadi 4 besar departemen gitu ya dalam Nexus Indonesia Group. Tujuannya yang pertama dari Nexus Scholars nih ya, salah satunya pernah kita mengadakan webinar tentang beasiswa, tapi juga salah satunya seperti yang diadakan hari ini, kita juga terkait dengan education peningkatan ya, bagaimana caranya supaya kapasitas kita dalam belajar kuliah gitu bisa bertambah gitu ya. Terus pengalaman studi juga dan segala macam, dan kaitannya dengan akademik dan juga pengembangan komunitas ini ya, scientist gitu. Ya nanti nggak hanya melulu mungkin karena kita kebanyakan adalah social science scholars, tapi juga dari bidang-bidang lain juga tidak menutup kemungkinan. Tapi intinya adalah di Nexus Scholars bidangnya di education. Nah kemudian ada namanya Nexus Profi. Nah Nexus Profi ini kita membantu khususnya memang sebagian besar di Indonesia untuk professional growth, tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang ada di Indonesia di Jerman. Ya kaitannya dengan professional networking, kemudian human resource upskilling gitu ya, gimana meningkatkan kapasitas, kemudian kapasitas kompetensi juga gitu ya, terkait dengan mungkin nanti karir dan profesinya seperti itu. Kemudian juga yang ketiga ada Nexus Consulting. Jadi di sini berupa konsultasi untuk pembangunan ya, khususnya memang kalau pengalaman dari beberapa dari kami ini kita menjadi konsultan untuk pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga non pemerintah yang ada di Indonesia. Jadi nanti menghubungkan menjadi intermediaris, kemudian asisten atau pendampingan untuk pembangunan program pembangunan yang ada di daerah maupun di pemerintah pusat. Kemudian juga ada kebijakan-kebijakan gitu ya, dan juga teknologi transfer
dalam memfasilitasi gitu ya, baik itu misalnya dari Jerman ke Indonesia dan sejenisnya. Kemudian yang keempat ada public policy, Nexus diampu oleh Nexus Policy, ini terkait dengan kebijakan riset kebijakan, kemudian policy transfer juga, kalau misalnya ada best practice tentang kebijakan di suatu negara atau suatu daerah, nanti itu bisa menjadi kayak pembelajaran juga bagi kebijakan-kebijakan yang lebih baik di Indonesia, gitu ya, dan termasuk policy advokasi. Nah, ini ada 4 orang sejauh ini ya, ada Mbak Desi yang sebagai narasumber juga Executive Director dari Nexus Indonesia Group, kemudian ada saya, kemudian ada Mas Devni Holidin yang sedang S3 di University of Osnabrück, Nexus Policy, dan juga ada Mas Raditya Triapiantasunu sebagai Direktur Nexus Profi dan Nexus Consulting. Saat ini sedang menjalani master studi di University of Bonn. Nah, ini secara portofil secara besarnya, garis besarnya bisa sekilas dibaca, dan ini partner-partner yang pernah bekerja sama ya dengan para konsultan yang ada di Nexus Indonesia Group. Begitu Mas Syauqi secara garis besar pengenalan tentang Nexus Indonesia, semoga bisa ke depannya bisa lebih bermanfaat. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi. Baik, terima kasih banyak Mbak Retno. Ini ternyata sangat sangat powerful sekali nih kelihatannya, emang Nexus dan partnersnya juga banyak banget ya. Aku cuman tadi lihat sepintas ada satu GIZ juga ya, dan dari pemerintah Indonesia. Dan ya teman-teman mungkin yang berminat untuk menjalin kerjasama mungkin dengan Nexus, silakan mungkin langsung ke Mbak Retno atau langsung ke Mbak Desi. Ini kemana nih Mbak kita reach out-nya nih? Ya, jadi nanti teman-teman bisa kontak secara langsung melalui email maupun di sosial media kami. Jadi ada YouTube, kemudian ada di email, nanti akan saya masukkan email juga ke sini. Kemudian nanti bisa follow juga kita di kanal YouTube, ada di LinkedIn, terus juga ada di Facebook dan Instagram juga. Gitu. Tapi so far kalau untuk komunikasi nanti bisa melalui email Nexus, nanti saya ketikkan di chat. Terima kasih. Ya. Oke deh Mbak. Nah, terima kasih sekali lagi pada Mbak Retno. Dan ya langsung saja mungkin kita berikan kesempatan untuk Mbak. Mungkin sebelumnya kita perkenalkan dulu Mbak Desi. Mbak Desi ini siapa sih sebenarnya narasumber kita pada hari ini gitu. Saya sejujurnya takjub ya ngelihat track record dari Mbak Desi. Ya Mbak Desi dulu Bachelor of Science BSc in Public Administration di Universitas Indonesia, terus juga Master in Democratic Governance and Civil Society di Uni Osnabrück. Terus sekarang lagi doctoral study in Politics, Organization and Administration di Uni Potsdam. Dan working experience-nya juga sangat remarkable gitu menurut saya. Dan yang update mungkin terakhir sebagai public policy consultant kepada pemerintah Indonesia, mungkin ada Ministry of Administrative Reform, Bureaucracy Reform Policy and Roadmap, Civil Service Norms, dan ministry lainnya juga, ada Ministry Transportasi juga, Public Ministry of Energy and Natural Resources, dan ya track record Mbak Desi ini sebagai international researcher ya Mbak ya, jadi academician yang sekarang berdomisili di Potsdam. Dan mungkin langsung saja kita berikan kesempatan untuk Mbak Desi untuk memberikan sambutan dulu, mungkin langsung dilanjut dengan pemaparan dari materi kita pada hari ini. Kepada Mbak Desi Haryati, saya silakan. Terima kasih banyak Mas Syauqi.
atas waktunya dan terima kasih banyak Mas Windy, kemudian tadi juga Mbak Retno dan teman-teman semua di sini yang sudah hadir, baik yang di Jerman maupun di Indonesia. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan tadi sudah dikenalin ya sama Mas Syauqi, saya nggak perlu memperkenalkan diri lagi. Jadi memang posisi saat ini saya sedang di Uni Potsdam untuk menempuh studi. Kalau home base pekerjaan di UI, di Fakultas Ilmu Administrasi. Dan khusus untuk hari ini, mungkin sebelum masuk ke materi, saya perlu sampaikan beberapa hal ya. Jadi yang pertama materinya padat sebenarnya, karena 2 materi ya, ini permintaannya Pak Ketua ini. Mintanya 2 materi kan, jadi saya perlu sampaikan di awal disclaimer bahwa kita nggak akan mendalam banget gitu ya, tapi saya akan sampaikan hal-hal inti yang teman-teman perlu ketahui ketika memproses data secara kualitatif ataupun menggunakan reference manager, yaitu Citavi. Nah, apa sih hal yang pokok perlu kita ketahui, karena nanti ketika teman-teman prefer pakai software yang lain, itu hampir sama, jadi ada mirip-miripnya. Misalnya kalau di kualitatif itu kan selain NVivo ada juga Atlas TI, ada MaxQDA, misalnya ada Dedus gitu ya. Jadi ada banyak gitu. Nah, tapi kalau kita tahu sebenarnya bagaimana sih pola kita memproses, mengolah data secara kualitatif, nanti ganti software tuh hampir sama. Karena saya sudah pernah juga dulu kenal dengan Atlas TI, tapi ketika belajar lagi lebih nyaman pakai yang NVivo misalnya gitu ya. Nah, kemudian saya beralih. Begitu juga reference manager. Kemudian yang kedua, saya bukan agen kedua software tersebut. Nah, saya perlu kasih tahu, saya khawatir pikirannya agen NVivo, kemudian saya mempromot NVivo ataupun Citavi. Enggak, saya nggak ada hubungannya dengan itu, tapi saya user, saya sebagai pengguna. Nah, jadi nggak ada hubungannya dengan ya sales atau apapun itulah gitu ya. Nah, sebelum kita masuk di materi pertama, ini kan materi pertama dulu ya, Mas Syauqi ya. Iya. Jadi yang pertama, kemudian nanti akan ada tanya jawab. Nah, saya share sedikit dulu pengantar karena mungkin di antara teman-teman di sini tidak semuanya biasa menggunakan kualitatif, mungkin sebagiannya kuantitatif, sehingga kita perlu ada di same page dulu gitu ya sebelum masuk ke softwarenya. Nah, saya sendiri juga basicnya itu saya sendiri dulunya kuantitatif. Tapi karena tuntutan riset gitu ya, saya pakai mix method riset saya, jadi mau nggak mau harus belajar yang kuali juga. Dan saya sampaikan saya di sini bukan expert, karena kalau expert tuh udah tahu sampai dalamnya banget gitu ya. Tapi saya user, yang ini nanti yang saya share ke teman-teman, pengalaman saya selama ini menggunakannya seperti apa, dan fitur-fitur utama apa saja yang teman-teman perlu ketahui ketika menggunakannya. Nah, saya mulai dari sini. Ini perlu dipahami bersama karena 2 approach ini itu sangat menentukan bagaimana teman-teman nanti mengcoding data. Jadi kan nanti finalnya kita akan ke data ya, data kualitatif. Nah, bagaimana kita mengcoding itu sangat bergantung dengan research paradigm research approach yang kita gunakan. Apakah kita menggunakan kuantitatif approach atau didaktif disebutnya, atau kualitatif inductive approach. Nah, teman-teman tentu tahu bedanya itu di yang kotak kedua, bahwa kalau di kuantitatif atau didaktif gitu ya, penelitian dengan pendekatan yang sifatnya deduktif, nah itu kita sudah menggunakan teori sejak awal. Teori itu ada misalnya dimensi di dalamnya, kemudian ada indikator-indikator apa saja di dalamnya, sehingga pada saat nanti kita coding, karena ujung-ujungnya kita akan coding nanti gitu ya ketika memproses data, pada saat kita coding, kita akan merujuk ke teori tadi. Pasti kita akan kembali lagi, tadi di teori itu disebut indikatornya apa saja sih, tadi atau dia punya apa sih disebutnya indicators, bisa dimensions, apapun itu namanya gitu ya di teori apa sih. Nah, kita akan merujuk ke sana. Nah, sebaliknya kalau kita pakai qualitative approach, pendekatan kita kualitatif, berarti kita ketika mengumpulkan data ke lapangan kan nggak based on teori, tapi kita based on data empiris. Nah, data yang di lapangan itu kemudian kita coding, yang itu kita lebih bisa dibilang lebih bebas mau mengcodingnya seperti apa. Mengkategorisasikannya nanti di akhir juga bebas gitu, berdasarkan misalnya kemiripan gitu ya coding, sehingga kita kategorisasikan pada kode yang sama, kategori yang sama. Nah,
ini kita perlu pahami dulu karena saya sering banget ketika sharing mengenai kualitatif data analysis ini, pasti tanya, Mbak, codingnya gimana sih caranya? Nah, itu harus kembali lagi. Jadi riset kamu kuanti apa kuali? Kalau kuanti, setelah kamu open coding gitu ya, actual codingnya, selective codingnya pasti akan kembali lagi ke teorinya. Tapi kalau kuali kan justru kita based on data empiris, jadi ya bebas aja mengcodingnya seperti apa sesuai temuan di lapangan. Gitu ya, itu yang saya tuliskan juga di sebelah kanannya. Penjelasannya kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya data kualitatif seperti apa? Karena seringkali teman-teman tahunya pokoknya data kualitatif itu yang dari wawancara ya, gitu. Nah, data kualitatif itu macam-macam. Jadi memang secara umum non numerical pastinya. Dia sebagai kebalikannya kuantitatif data. Kita mengumpulkan data secara kuantitatif, kalau kualitatif itu non numerical. Kemudian typically word based, ya kan, bentuknya kata-kata gitu. Meskipun itu video, kemudian audio, image, picture gitu ya. Tapi harus ada penjelasan deskripsinya. Dan itu kita bisa lakukan juga di NVivo gitu. Kita import nanti video tertentu atau picture tertentu gitu ya. Tetapi secara sistem dia akan membutuhkan deskripsi dari kita. Picture itu tentang apa sih? Kemudian video itu tentang apa? Kita harus kasih deskripsinya baru bisa kita coding. Bukan video video langsung di coding pasti nggak bisa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, artinya data kualitatif itu bukan hanya data yang sumbernya dari wawancara saja, tetapi bisa macam-macam nih. Bisa dari tadi wawancara, focus group discussion, kuesioner itu juga nggak semuanya kuantitatif, bisa juga kualitatif karena pertanyaan terbuka kan. Nah, kita juga harus mengolahnya. Nah, kemudian hasil observasi, kemudian teman-teman ngambil misalnya dokumen tertentu, apakah itu misalnya kalau di konteks saya peraturan-peraturan pemerintah, catatan rapatnya DPR misalnya, kemudian catatan rapatnya pemerintah ketika mereka merumuskan sebuah peraturan atau undang-undang, itu bisa jadi data saya juga. Nah, selain tadi audio, visual, atau dari website, misalnya teman-teman mau meneliti mengenai bagaimana kontroversi IKN, gitu ya, adanya IKN nih. Nah, tapi teman-teman mau lihat diskurs yang beredar di berbagai website-nya media massa di Indonesia. Nah, itu juga bisa kita ambil. Itu juga data kualitatif. Atau dari sosial media. Nah, apa sih trending di Twitter mengenai IKN misalnya ya. Nah, itu namanya N-Capture dan nanti bisa kita import juga di NVivo. Tetapi kita nggak akan masuk detail karena dari segi waktu nggak akan cukup. Hanya nanti saya akan menyebutkan nih loh fitur utama yang teman-teman perlu ketahui, perlu pahami, sehingga mau nanti bentuknya datanya ini macam-macam nih. Bisa interview, bisa tadi hasil observasi, apapun itu cara ngolahnya sama. Cara mengolahnya sama aja gitu. Mau datanya bentuknya apapun, yang penting tahu gimana sih mengolahnya gitu ya. Nah, kalau kita di data kuantitatif itu bentuknya korelasi dua variabel, misalnya gitu ya, seberapa kuat sih pengaruh X terhadap Y gitu. Apakah hubungannya korelasinya positif atau negatif? Kan kalau dalam kuantitatif kayak gitu. Kalau dalam kualitatif secara umum kita bisa lihat analisis kita itu mengidentifikasi kesamaan antara misalnya satu narasumber, pernyataan narasumber dengan narasumber yang lain, antara satu kejadian dengan kejadian yang lain, pendapat tadi di media massa gitu ya dengan yang lainnya seperti apa, kita lihat similarities-nya. Atau mengekstrak tema tertentu, oh ini loh yang banyak dibicarakan terkait dengan IKN itu lebih ke penolakan misalnya, alasannya apa, nah itu kita bisa lakukan juga. Kemudian relationship, nah ini juga bisa dilihat sebenarnya hubungan coding yang X dengan coding yang Y gitu ya, itu ada nggak sih garisnya di dalamnya, itu sebenarnya kita juga bisa lihat. Tapi tidak sampai seperti kuantitatif yang kita bisa melihat kekuatan hubungannya katakanlah 0,7 misalnya gitu ya, oh sangat kuat tuh di bawah ini. Nah nggak sampai kemudian seperti itu. Kalau di kuantitatif kan karena datanya numerik sampai ke situ ya, berapa sih kekuatan hubungannya bisa kita lihat. Tapi kalau di kualitatif kita melihat oh ada relasi loh antara pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh misalnya narasumber A, B, C, D, E gitu ya. Selain mengidentifikasi kesamaan, tentu juga meng-highlight ada differences nggak, perbedaan-perbedaan apa saja, dan create generalization terutama di
penelitian dengan pendekatan kualitatif atau induktif yang tadi saya sampaikan di atas. Karena kita based on data empiris, di akhir finally kita akan meng-create generalisasi dari semua data empiris fenomena di lapangan yang kita lihat. Nah, kemudian kita mulai masuk ke sini, tadi basicnya saja biar kita on the same page gitu ya. Oke, seperti itu ya data kualitatif gitu. Kemudian pendekatannya itu bisa beda tadi kuanti kuali. Nah, tadi saya sampaikan bahwa softwarenya itu nggak cuma satu, bisa macam-macam ya. Seperti yang saya sampaikan di sini, mungkin teman-teman akan menemukan yang lain lagi, artinya banyak banget. Nah, kalau buat teman-teman yang student, saya sarankan cek di uni masing-masing. Karena uni itu biasanya juga berlangganan software tertentu. Artinya lumayan buat menghemat gitu ya. Nah, jadi silahkan cek misalnya ternyata uninya langganannya Atlas TI. Nah, ya udah silahkan pelajari Atlas TI atau MaxQDA, silahkan pelajari. Kalau saya sebelum ambil studi S3 memang sudah familiar dengan NVivo sehingga saya lanjutkan meskipun Uni Potsdam tidak berlangganan NVivo gitu ya. Tapi saya lanjutkan dan memanfaatkan status sebagai student karena harganya jauh lebih murah gitu ya. Kalau statusnya student untuk berlangganan software-software seperti ini. Nah, ini yang paling penting di antara semua tadi, ini yang paling penting. Jadi, NVivo itu hanya sebagai tool, dia bukan metode. Makanya sering banget teman-teman tuh ngebayanginnya, jadi Mbak kalau udah kita punya data, ya udah kita masukin gitu aja udah jadi ya, gitu kan. Sering banget kayak gitu. Padahal enggak. Dia hanya tool saja. Artinya, karena tools, dia depends on penggunanya. Misalnya, bener enggak cara mengcodingnya. Kalau dari awal aja cara codingnya salah, ya relasinya tadi nggak terbangun bisa jadi. Antar kodenya tadi nggak nyambung, mungkin aja. Makanya saya tulis di sini, NVivo won't interpret your data for you. Dia itu hanya mengolah saja based on apa yang kita masukkan di sana. Jadi kalau misalnya kita salah dari awal mengcodingnya aja salah, misalnya pernyataan tertentu kita masukkan kode tertentu gitu ya. Pas di akhir-akhir kok nggak nyambung ya ini ya. Ya karena salah dari awal mengcodingnya. Gitu ya. Jadi tetap utamanya modalnya itu di peneliti. Nah, makanya saya juga tuliskan yang kedua, you should have qualitative research knowledge prior to using the software. Karena software ini hanya tool. Jadi kita sendiri sebagai peneliti, kita harus punya knowledge-nya. Qualitative research itu seperti apa? Cara mengcoding itu seperti apa? Itu hal lain yang kalian harus punya dulu, teman-teman harus punya dulu sebelum menggunakan software-nya. Terus yang ketiga, banyak banget teman-teman yang juga, bahkan saya pernah jadi penguji di skripsi, ada mahasiswa yang wawancaranya cuma 8 orang, tapi pakai NVivo gitu. Buat apa? Karena kalau cuma sedikit datanya, kita bisa melakukannya secara manual kan. Saya pakai Excel. Ya bikin aja tabel-tabel di Excel, kemudian nanti dikeluarin chart-nya juga bisa. Persis cara kerjanya seperti di software gitu. Daripada kita invest waktu banyak sekali untuk mempelajari software-nya, sedangkan data yang mau kita proses cuma 8. Jadi maksudnya menggunakan software bukan sekedar buat gaya-gayaan, biar kelihatan nih ada software-nya gitu ya. Finally di akhir sidang itu saya bilang hapus semua itu datanya, enggak. Karena nggak benar. Jadi bukan karena sekedar 8 tapi pakai NVivo, enggak, itu boleh gitu. Tapi bisa diproses secara manual dari segi waktu itu lebih efisien. Nah, yang kedua, kalau kita mengolah dengan software sekali lagi modalnya itu di kita. Jadi kita tuh harus bisa melihat, nanti saya akan tunjukkan gitu ya pada saat praktiknya itu, bahwa ada beberapa kata yang itu harus kita keluarkan. Kita keluarkan dari olah datanya. Karena ketika kita pakai word frekuensi, misalnya word cloud, tiba-tiba ada kata ini, itu, muncul sebagai kata yang paling sering disebut. Karena narasumbernya sering ngomong, ya ini ya itu ya, misalnya kayak gitu ya. Itu kan muncul semua. Kalau secara software itu muncul semua. Sedangkan kita harus menghilangkan kata-kata seperti itu di sistem. Bukan di transkripnya nggak boleh diubah. Tapi di sistem, di softwarenya itu bisa di stop. Kata-kata seperti itu nggak ikut diolah. Misalnya seperti itu. Jadi ini yang paling penting sekali, teman-teman, bahwa NVivo ataupun yang tadi macam-macam lainnya hanya tool saja.
jangan terlalu kemudian mengandalkan pokoknya kalau udah pakai software pasti beres semuanya, enggak gitu ya. Tapi modalnya tetap itu harus di kita sebagai peneliti. Nah, ini kita sebentar lagi mulai masuk, ini sebagai gambaran. Jadi selain nanti ada 3 fitur yang saya kenalkan ke teman-teman. Fiturnya di NVivo banyak banget, tapi 3 yang utama. Yang pertama bagaimana mengimport datanya. Yang kedua mengcoding. Ini step yang paling krusial. Bagaimana mengcodingnya. Dan yang ketiga baru memvisualisasikan hasilnya. Jadi kayak apa sih hasilnya gitu ya ketika selesai kita coding. Kira-kira seperti itu. Nah, coding ini ada hubungannya dengan yang tadi saya sampaikan di depan. Apakah kita deductive coding atau inductive coding? Gitu ya. Karena kalau deductive coding atau bisa dibilang theory driven itu develop before examining the data. Kita sudah punya dulu sebenarnya kode-kodenya karena kita berangkat dari teori. Tapi kalau inductive coding, karena kita menggunakan pendekatannya kualitatif, itu justru kita susun kodenya setelah kita dapat datanya. Gitu ya. Jadi apa namanya? Ini 2 hal yang cukup berbeda. Dan teman-teman bisa lihat ini semacam gambarannya saja di atas itu, misalnya katakanlah ini transkrip, contoh aja, bisa transkrip, tadi bisa macam-macam dari sumbernya, kemudian kita pecah pernyataan-pernyataan tersebut, itu kita sebut dengan kode. Dan kita pertama kali, yang pertama gambar paling kiri itu disebut open coding. Pernyataan apapun yang kita dapatkan di situ, pokoknya kita kasih kodenya tertentu, itu disebut open coding. Setelah itu, kode-kode yang sama, gitu ya, mirip-mirip di gambar yang kedua, kita masukkan dalam satu kategori. Karena kode-kode ini mirip-mirip nih, gitu satu sama lain ini merujuk ke misalnya profil seseorang, misalnya gitu ya, profilnya si A, misalnya gitu. Nah, itu disebut kategori. Nah, antara kategori satu kategori yang lain tadi bisa kita tadi kumpulkan lagi disebut dengan core kategori. Karena ada penelitian kan yang nggak cuma satu variabel ya, bisa jadikan 2 variabel, 3 variabel, sekian variabel, sehingga kita nanti punya core kategori 1, core kategori 2, dan seterusnya. Itu coding. Dan terakhir, ini visualisasinya. Kalau kita pakai kuantitatif itu bisa bentuknya kan berapa nilai validitas, reliabilitasnya, kemudian berapa kekuatan hubungannya gitu ya. Kalau data kualitatif kira-kira seperti ini. Kita juga bisa melihat dari satu kejadian itu ada kode apa saja di dalamnya, kemudian kata-kata apa yang sering muncul, isu apa yang sering dibahas, berbentuk word cloud yang di kanan atas, dan lain-lain. Ini contohnya seperti ini data visualisasinya. Oke, sekarang kita masuk ke NVivo-nya. Jadi saya stop. Mas Syauki yang materi pertama ini saya sampai jam berapa? Sebenarnya 10 lewat 15 ya awalnya, karena kita 5 menit kita 11.15 maksudnya, bukan 10.15. 11.15. 11.15 Oh, ya, 11.15, jadi harusnya 11.20 sih sampai sesi tanya jawab, tapi kayaknya masih ada. Oke, sip. Jadi tadi itu teman-teman ya, sebagai pengantarnya, kira-kira seperti itu loh kalau kita melakukan penelitian secara kualitatif. Nah, sekarang kita masuk ke software-nya. Saya harus ke laptop yang lain, karena software saya ada di laptop yang lain. Sudah kelihatan ya? Sudah. Mana ya? Ya, nanti kalau misalnya in case nge-lag atau apa, kabari ya Mas ya. Ya, baik-baik. Nah, jadi awal banget teman-teman ketika menggunakan bentuknya seperti ini. Kita misalnya katakanlah teman-teman mau bikin proyeknya sesuai nama risetnya apa gitu ya. Nah, tinggal diklik new project di sini gitu ya. Nah, tapi saya nggak bisa karena saya sedang mengopen yang lain, tapi caranya seperti itu. Jadi nanti di new project, kemudian teman-teman tuliskan di situ namanya, kemudian oke. Nah, nanti akan muncul nih yang di kiri nih. Ya. Jadi ini karena kami pakai bareng gitu ya. Saya sama suami pakai bareng dalam satu software. Jadi nanti akan muncul di sini nama sesuai yang tadi disimpan. Misalnya katakanlah ada yang
melakukan mengenai penelitian tentang perilaku orang selama pandemi misalnya. Nah, silahkan dikasih namanya sesuai nama proyeknya. Kemudian setelah telah muncul gitu ya, kita klik di sini. Sebentar. Desain proyeknya. Oh, sebentar. Ini tadi karena langsung saya buka. Oh, oke. Nah, tadi sudah muncul ya. Saya klik gitu ya, diklik, kemudian akan muncul seperti ini, sesuai yang saya bikin. Ini saya kasih contoh ke teman-teman karena tadi ya keterbatasan waktu juga. Saya kasih contoh yang sedang running saya kerjakan. Sebenarnya kita juga bisa aja bikin yang baru lagi, tapi nanti khawatirnya nggak bisa banyak yang kita bisa olah gitu ya. Nah, jadi yang pertama banget, ini saya pindahin dulu sedikit. Yang perlu diketahui itu pertama banget ketika teman-teman masuk, bentuknya nanti di sebelah kanan itu masih kosong. Kemudian silakan lihat yang di sebelah kiri ini ada macam-macam ya. Ada files, file classifications, external, kemudian coding, cases, notes. Nah, pertama yang kita perlu masukkan ke sini sebelum mengolah macam-macam itu adalah filesnya. Di sini letaknya. Nah, ini literatur juga bisa. Makanya kalau kita sudah misalnya menguasai satu software kualitatif seperti ini, literatur review itu enak banget bisa pakai software. Jadi tinggal kita masukin aja literatur yang kita punya gitu ya semuanya. Kemudian nanti kita coding, bahkan itu bisa ditampilin. Oh, ini loh, kalau based on literatur 10 tahun terakhir misalnya ya, yang banyak dibahas tuh ini. Nah, aspek ini itu nggak banyak dibahas. Itu yang saya temukan dulu. Jadi sebelum yang ini saya mulai studi yang sekarang file ini, saya sudah pernah dulu pakai, sampai pada kesimpulan research question saya, fokus riset saya itu harus di mana, karena saya melakukan literatur review secara sistematik. Jadi dari 10 tahun terakhir, tema-tema tertentu, kebetulan tema saya untuk disertasi tentang trust. Tentang trust-nya political trust, bukan social trust, tapi yang tentang political trust. Dari berbagai literatur yang ada, yang nggak banyak diteliti oleh scholar selama ini, yaitu yang government trust in citizen, misalnya gitu. Ya, jadi kalau kita bicara public trust itu selalu dari masyarakat ke pemerintah, tapi pemerintahnya itu percaya nggak sih sama masyarakatnya? Ternyata nggak pernah diteliti di Indonesia. Nggak ada publikasinya, saya sudah cari. Di tingkat global hanya ada 11 penelitian dari ribuan penelitian tentang public trust. Nah, finally saya dari tadi secara sistematis gitu ya melakukan itu, tapi itu ada materi sendiri mengenai systematic literature review sampai pada kesimpulan oh ternyata aspek ini loh. Jadi kalau saya masuk ke situ belum banyak yang meneliti dan harapannya saya mendapatkan kontribusi, bisa membuat kontribusi knowledge yang lebih bermanfaat dibandingkan saya meneliti hal-hal yang sudah banyak diteliti oleh orang lain selama ini. Nah, itu kita bisa lakukan itu pakai NVivo juga. Nah, kemudian macam-macam files ini teman-teman tinggal tambahkan di sini gitu ya. Kemudian new file atau new folder tinggal tambahin aja misalnya di dalamnya gitu ya. Ditulis namanya, nanti dia akan muncul di sebelah kiri ini. Misalnya namanya apalagi hasil observasi misalnya. Atau yang lain lagi hasil diskusi dengan siapa. Nah, itu bisa ditaruh di sebelah kiri. Itu yang fitur pertama yang tadi saya sampaikan, hanya cukup 3 fitur yang kita pelajari hari ini. Yang kedua, coding. Jadi setelah data itu masuk, mau pakai software apapun, itu pasti sama, harus di-coding dulu, nggak bisa tiba-tiba. Di sini ada autocode. Jadi NVivo itu menyediakan autocode. Misalnya kita punya salah satu transkrip, tapi hasilnya mungkin nggak sesuai yang kita harapkan. Nih di sini ada namanya autocode. Kalau saya klik, misalnya saya nggak pengen nih nyaman transkrip satu-satu gitu ya. Nah kemudian masuk autocode itu juga bisa. Tapi saya sudah coba hasilnya nggak sesuai yang saya harapkan gitu. Bisa ngaco kemana-mana lah gitu ya. Codingnya nggak kayak gini. Jadi baiknya memang kita lakukan sendiri. Codingnya nanti saya kasih contoh. Nah coding ini kita tinggal masukkan di sini. Kita mau mengcodingnya itu apa sih sebenarnya yang kita butuhkan? Misalnya kalau saya
di sini mau lihat bagaimana sih hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bagaimana keterlibatan external stakeholders yang di luar pemerintah. Bagaimana sih peran internal actors, bagaimana kebijakan di tingkat lokal, dan lain-lain gitu ya. Sampai masalah-masalah apa sih yang muncul di pemerintah daerah, di level lokal misalnya. Nah, ini semua yang kemudian coding yang sudah saya siapkan. Tetapi ini coding ini belum sampai ke coding yang paling akhir. Kenapa? Karena riset saya itu kuantitatif. Sehingga nanti finally di akhir nanti setelah ini kan kita bisa grouping, coding itu bisa di grouping. Nah, saya grouping based on indicators yang ada di theoretical framework saya. Jadi ini masih kita bisa bilang open coding. Pokoknya ada pernyataan apapun saya coding ke sini, pernyataan apapun oh ini terkait ini saya coding ke sini. Nah, nanti bisa nambah nih pada saat saya baca, kok pernyataan ini nggak ada kodenya sama sekali ya di sini ya. Oh, saya tambahin lagi deh kode yang lain lagi. Jadi seiring teman-teman mengcoding, bisa makin panjang ini. Daftarnya makin panjang. Karena ternyata ada pernyataan tertentu, kok nggak cocok ya dimanapun gitu. Di kode manapun, nah tinggal ditambahin. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa tambahin new code misalnya. New code. Misalnya saya tuliskan ada problems at central level misalnya. Jadi kita masukkan, nanti dia muncul nih. Ya, tadinya nggak ada, sekarang muncul nih. Sehingga nanti kalau ada masalah-masalah seperti itu, ada di coding di sini. Bisa jadi yang lain lagi kita temuin masalah apa isu apa, belum ada codingnya di sini, kita tambah aja. Pokoknya setiap kita melakukan itu bisa tinggal tambah aja new code, new code, new code. Itu coding. Dan tadi saya sampaikan step ini yang paling krusial. Gitu ya. Jadi step ini paling krusial. Karena kalau teman-teman salah mengcoding, tiba-tiba teman-teman merasa pas di akhir nanti, kok nggak make sense sih ini? Gitu ya. Pada saat saya wawancara, kayaknya isunya nggak begini deh yang muncul. Kok dia nggak? Nah, jadi perlu dicek lagi. Jangan-jangan codingnya yang salah. Teman-teman salah memberikan kode atas pernyataan-pernyataan tersebut. Gitu ya. Dan fitur yang ketiga nanti saya kenalin itu ada di sini, explore namanya. Gitu ya, setelah kita coding, bentuknya mau apa sih? Diagram, maps, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti yang tadi saya sebutkan data visualization-nya. Apakah mau word cloud, atau mau hierarchical chart, atau yang chart tertentu, apapun itu, gitu ya. Nah, itu ada di situ. Nah, kita mulai dari pertama. Gitu ya, misalnya kita mau mencoding transkrip. Riset saya di 34 provinsi. Jadi 5 menit lagi. Oke, Masya Oki. Riset saya di 34 provinsi di Indonesia. Jadi ini hasil pengumpulan data pertama yang saya punya. Makanya belum semua selesai di coding nih karena saya kemarin masih hektik dengan wawancara 34 pegawai di 34 provinsi. Jadi baru sebagian yang saya selesai coding tuh baru beberapa provinsi saja, yang lain masih 0, itu berarti belum ada kodenya. Gitu. Jadi pertama tadi ya import. Nah, import yang di atas kemudian files. Nah, ini kita ambil filesnya yang mana sih yang mau di-coding gitu kan. Kemudian kita ambil dari situ. Nah, setelah itu baru ini ya bisa dimanapun lah, misalnya diklik salah satu gitu ya. Nah, misalnya ini, kemudian di open, nanti dia akan muncul gitu. Import, dia akan muncul di sini. Tapi kan saya nggak akan pakai ya, jadi saya cancel. Nah, caranya cuma seperti itu. Jadi gampang banget, cuma import, kemudian files. Logika yang sama itu ada di software-software yang lain. Meskipun namanya, istilahnya pasti beda-beda. Tetapi yang pertama banget kita perlu lakukan yaitu mengimport semua files, data kualitatif tadi yang mau kita coding, yang mau kita olah. Nah, yang kedua setelah jadi seperti ini, misalnya ini pengumpulan data pertama saya, jadi saya sejauh ini sudah dapat wawancara di 30 provinsi, tinggal 4 lagi untuk pengumpulan tahap pertama. Nah, kemudian kita buka, misalnya nih ya, Jambi, ini yang masih kosong. Tinggal diklik, dia akan muncul. Misalnya, seperti ini. Nah, ini transkripnya nih, mulai dari sini misalnya, gitu ya. Karena saya wawancara orang Indonesia, transkripnya pasti berbahasa Indonesia. Jadi ini salah satu PR kita juga buat yang studinya di luar negeri. Lah nanti berarti tampilan datanya bahasa Indonesia dong. Iya gitu. Makanya kita harus mentranslate nanti.
Dan itu silakan teman-teman bisa mau di awal gini langsung translate atau di tahap mana gitu. Yang penting yang ditampilin nanti kan harus bahasa Inggris, nggak mungkin bahasa Indonesia meskipun transkrip kita dalam bahasa Indonesia. Nah, ini kemudian caranya, ini tadi hasil transkripnya katakanlah gitu ya. Kemudian kita klik kode. Ini kode-kodenya. Jadi ketika kita ketemu data kualitatif seperti ini, baik tadi bentuknya transkrip misalnya, atau bentuknya dari website, berita di media massa gitu ya, atau apapun itu bentuknya, silahkan teman-teman langsung coding. Misalnya dia menyampaikan si narasumber tahun 2016 ada Pergub tentang insentif kepada pelaku usaha. Ini menurut saya adalah local policy, berarti ini kebijakan di tingkat daerah, tinggal di drag. Jadi gini, kemudian ditarik, oh local policy, sini. Dia udah otomatis masuk. Gitu ya. Kemudian ada Pergub pendelegasian kewenangan, yang itu merujuk ke Undang-Undang Ciptaker. Tinggal gini, kemudian di drag, oh ini berarti Pergub local policy juga, tinggal masukin ke local policy. Nah, kemudian narasumber menyampaikan bahwa secara internal, ini ada DPM PTSP, nama dinas ya, dan OPD teknis, kemudian dan lain-lain. Oh kayaknya nggak ada ini, kalau kayak gini apa ya? Oh, internal bisnis proses saya nggak punya nih. Nah, tinggal saya tambahin new code. Kemudian saya tulis internal bisnis proses, misalnya. Kemudian oke. Di sini ini cara mereka nyusun seperti itu gitu ya. Kemudian kita masukin mana tadi internal di sini. Sudah masuk. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan dilanjutkan ke bawah semua satu persatu yang menurut teman-teman informasi itu penting, itu harus jadi bagian yang diolah. Silahkan semuanya di coding, jangan sampai ada yang ketinggalan. Gitu ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Jadi di coding satu persatu. Makanya ini codingnya juga saya langsung tulis in English biar nanti pada saat dimunculkan sebagai ini visualisasi datanya itu kelihatan gitu ya, udah dalam bahasa Inggris gitu, jadi saya nggak perlu translate. Tapi kalau ternyata supervisor misalnya atau dosen kalian pengen tahu ini pernyataannya apa aja sih yang mendukung kode ini, ya pokoknya harus ditranslate ini yang ada di sini. Jadi sebelum diolah, baiknya translate semua dulu dalam bahasa Inggris. Oke, itu jadi udah 2 ya, tadi bagaimana mengimport, bagaimana kodenya. Yang terakhir ini setelah ada seperti ini, bagaimana ya kita mengolahnya. Bagaimana ini bisa menjadi data kualitatif yang bisa dilihat sama orang gitu, bisa dilihat sama orang. Jadi kita masuk di sini explore. Sebenarnya tuh bisa ada banyak sekali pilihannya, tapi kita misalnya pilih dulu beberapa saja gitu ya. Kita mau lihat project map. Kemudian sebentar. Nah, misalnya saya bikin trust in citizen misalnya 4 misalnya. Ini cuma nama file atau nama ininya bisa macam-macam, bebas. Nah, kemudian saya add nih, saya harus mindah-mindahin ini nih yang mic-nya ini. Nah, saya add project-nya di sini, project item. Kemudian kita pilih, misalnya kita mau lihat tadi coding-codingnya itu seperti apa bentuknya. Jadi diklik di codes, kemudian oke. Nah, ini salah satunya. Dari sini kita lihat. Jadi dari berbagai kode yang ada itu mana sih yang berhubungan satu sama lain? Oh, government trust in citizen ini ada kaitannya dengan yang lain-lain ini yang ada garisnya ya, yang ada panahnya. Bahwa dia didukung, disupport oleh beberapa indikator anak gitu ya, yang ada di bawahnya variabel ini. Yang lain-lainnya kok belum ada ya garisnya, karena memang belum saya hubungkan secara coding. Makanya tadi saya sampaikan ke teman-teman di awal, modal utamanya ada di peneliti. Bagaimana kita bisa menganalisis dengan baik, apakah ada hubungannya enggak sih? Kalau enggak, ya memang nanti dia akan berdiri sendiri-sendiri seperti ini. Tapi kalau dari awal kita sudah punya asumsi bahwa kode A itu ada hubungannya loh, dia bagian dari kode B misalnya. Ya kita taruh aja langsung di bawahnya kode B. Nah itu contohnya. Salah satunya itu ya kalau kita mau bikin project map. Kemudian yang lain lagi, misalnya kita mau word frequency misalnya. Kita mau lihat sebenarnya yang banyak dibahas oleh para narasumber itu apa misalnya. Jadi kita lihat di sini files itu kan ada banyak.
Kemudian kita mau lihat di transkrip interview, ya. Nah, oke. Terus kita pengen lihat 100 kata yang paling banyak mereka bahas tuh apa? Kita run. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya, ini kita tunggu dulu sebentar. Sebenarnya apa yang paling banyak atau dibahas oleh mereka? Ini penting sekali, terutama teman-teman kalau mau lihat diskurs dari media massa Indonesia, misalnya tentang tadi IKN atau kebijakan minyak goreng dan lain sebagainya gitu ya. Atau misalnya dari sosial media, misalnya kita menggunakan Encapture, kan tadi import ada Encapture juga dari sosial media, bisa di situ. Nah, ternyata yang paling banyak dibahas itu ada misalnya pusat, di sini government, pemprov, kebijakan, dan lain-lain. Nah, ini kata-kata yang kita perlu pay attention gitu ya ketika kita mengolah data nanti. Oh, isunya yang banyak dibahas ini. Tetapi dari sini juga kita lihat, oh ada kata-kata yang menurut kita ya memang namanya narasumber akan ngomong lah pasti secara dengan, kan gitu ya. Tapi kan itu bukan jadi kode atau isu yang perlu kita dalami. Itu kan dia cuma ngomong secara dengan, karena di transkripnya begitu. Nah, kita bisa keluarkan kata-kata seperti itu dengan masuk ke sini, kemudian project properties-nya. Nah, di project properties itu salah satunya teman-teman bisa lihat di sini kata-kata word stop-nya. Jadi nih di sini ada klik stop words. Nah, tinggal ditambah ini. Kalau dalam bahasa Inggris sama NVivo-nya udah ditulisin di sana. Tapi karena bahasa Indonesia kita perlu tambahin misalnya secara, itu nggak dihitung gitu ya. Dengan misalnya ini, itu, ibu, bapak, apapun itulah misalnya yang menurut kita bahwa itu nggak usah di atau nggak usah dihitung misalnya gitu, tinggal kita oke, apply, oke. Nah, jadi ketika kita run lagi, kata-kata yang seperti itu harapannya udah nggak ada. Artinya dia merun gitu ya, memproses memang isu-isu yang menurut kita penting. Jadi tadi sekali lagi modalnya di kita perlu teliti juga, oh ini bukan yang saya maksud nih, kita keluarin dari situ, itu bisa. Nah, kira-kira begitu teman-teman semua. Jadi kalau kita mau lihat tadi ya, oh banyak yang ini ada pelaku di nasional, kemudahan, apa saja sih kemudahannya? Nah, dari situ memberikan hints ke kita, oh kemudahan apa aja sih yang dimaksud gitu ya, mungkin ada insentif apa gitu, ada isu apa terkait dengan trust di dalamnya, karena saya menemukan dari wawancara-wawancara mendalam kayak gini, oh siapa yang ngomong kayak gitu, kita bisa cek semua. Nah, itu yang kita bisa lihat. Nah, terakhir ini misalnya kita mau lihat per case. Jadi divisualisasi case-nya itu misalnya Bangka Belitung gitu ya. Nah, kita bisa aja lihat di Bangka Belitung tuh yang banyak disebut apa kalau kita mau pakai word cloud, tapi juga bisa pakai yang lain tadi, kita mau mengeksplor diagramnya dan lain-lain itu bisa. Nah, sementara itu dulu Mas Syauki, karena waktu ya, keterbatasan waktu, mohon maaf ini berlebih 8 menit. Mungkin kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Mas Syauki. Terima kasih Mbak Desi atas pemaparan materi pertama, kualitatif data processing, dan ya teman-teman peserta, kini kita masuk ke sesi tanya jawab pertama, dan ini langsung ada pertanyaan nih dari Izul. Yang dimaksud codes itu apa ya? Atau kategori atau? Oke. Codes itu coding. Sama kayak kita di kuantitatif kan kita pasti ada coding ya. Misalnya kalau orang menjawab ya itu 1, tidak itu 2. Itu kan coding di kuantitatif. Atau misalnya orang sangat tidak setuju itu 1 sampai sangat setuju misal 5. Itu yang disebut dengan coding. Bagaimana kita memberikan value. Value itu nggak harus numerik ya. Value terhadap data kualitatif kita. Jadi codes itu kodenya. Misalnya orang bilang tadi yang saya kasih contoh, sebenarnya kami itu ada yang bilang gini, kami itu nggak percaya banget sama pemerintah pusat, dan itu nggak disebutkan cuma 1-2 provinsi, banyak provinsi. Kenapa pemerintah pusat tidak mengajak pemerintah daerah ketika mau bikin kebijakan baru? Kenapa seolah-olah semua dibikin sendiri?
Nah, itu pernyataan kan, katakanlah 2 kalimat, itu kan pernyataan. Kita kasih kode. Pernyataan ini menurut kita kodenya apa? Kalau buat saya, ketika dia sudah mention pemerintah pusat dalam hal ini, kemudian berarti ada masalah, itu kodenya adalah Central Local Relations, misalnya. Hubungan pemerintah pusat, pemerintah daerah. Itu kodenya. Nah, jadi saya bikin kode seperti itu. Kemudian ada yang menyampaikan lagi, seketika sistem misalnya kemudian berusaha perizinan itu desentralisasi, justru makin banyak masalah di tingkat daerah. Karena sistemnya yang punya pemerintah pusat. Kalau ada macam-macam pengusaha datangnya ke kita, ke pemerintah daerah. Tapi kita nggak dapat akses. Nah, itu misalnya pernyataan ya, kemudian saya kasih kode. Kodenya yaitu problems at local level misalnya, atau problems with the system atau apapun itu gitu. Nah, itu kodenya itu sesuai dengan temuan atau data kualitatif yang tadi kita dapatkan gitu. Kita kasih kode yang relevan gitu dengan data tersebut. Itu yang disebut dengan kode. Baik, ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Rifki Furkon. Mbak Desi, bisa nggak satu kalimat dimasukkan ke beberapa code, kemudian sejauh mana subjektivitas kita untuk menentukan kategori kode tersebut? Terima kasih. Sejauh mana subjektivitas untuk menentukan? Oke. Nah ya, jadi ini Mas Rifki, bisa nggak satu kalimat masuk dalam beberapa code? Bisa banget. Karena mungkin saja satu pernyataan itu dia tadi ya, misalnya saya kasih contoh biar nggak ngulang tadi, yang pernyataan tadi bisa jadi itu mengenai central local relation, tapi saya punya kode yang lain yaitu trust among government institution. Jadi trust itu kan bisa dari masyarakat ke pemerintah, bisa pemerintah ke masyarakat, bisa sesama instansi pemerintah. Nah, saya punya kode trust among government institutions misalnya. Nah, jadi satu pernyataan yang tadi ketika dia mengkritik pemerintah pusat, saya masukkan ke kode yang central local relation, tapi saya masukkan ke kode yang tadi juga. Dan itu nggak masalah gitu. Nanti pada saat mengolah justru kita akan lihat, oh ada kode-kode yang punya kaitannya cukup kuat nih, punya hubungan yang cukup kuat gitu. Karena pernyataan ini muncul di sini, pernyataan ini muncul di sini, misalnya begitu. Dan yang lain lagi, pertanyaan keduanya subjektivitasnya untuk menentukan kategori kode tersebut. Nah, ini kembali lagi nih Mas Rifki. Jadi memang dasarnya adalah kita menggunakan penelitiannya kuanti atau kuali. Yang pertama itu ya. Kalau dengan penelitian pendekatannya kuantitatif, pastinya lebih enak dalam tanda kutip. Karena dari awal kita sudah based on teori ini kita bawa ke lapangan, sehingga ketika kita wawancara dan lain-lain itu sesuai indikator yang tadi ada di teori yang kita tanyakan. Nah, karena seperti itu, pada saat kita mau melakukan coding, lebih gampang dalam tanda kutip. Kita kembalikan lagi, tadi itu indikatornya apa sih kira-kira? Jadi pasti mirip-mirip ke sana. Tapi kalau kualitatif, salah satu cirinya, kualitatif itu kan memang subjektivitas tinggi. Gitu ya, memang tingkat subjektivitasnya itu kan lebih tinggi dibandingkan kuantitatif. Jadi sesuai subjektivitas si peneliti memang mengkodingnya. Makanya tadi saya sampaikan di awal, yang pertama banget sangat penting gitu ya, important things tadi, bahwa kita sudah harus punya knowledge kualitatif kualitatif research itu seperti apa, sehingga kita juga ini punya pengetahuan nggak asal gitu ketika mengcoding itu nggak asal. Oh ini kalau seperti ini kira-kira codingnya apa, seperti ini kira-kira codingnya apa, itu nggak sekedar mengira-ngira saja, tapi kita sudah punya knowledge-nya loh. Dan pemahaman terhadap topik yang memang kita teliti tentunya sangat penting. Tapi kalau dibilang subjektivitas tuh pasti ada, saya yakin banget, apalagi di penelitian kualitatif. Itu ya Mas Rifki ya. Ya, baik. Balik lagi ke pertanyaan Izul tadi, jadi ini Izul di chat, jadi seperti sebuah translasi dari data gitu ya, dan berarti setiap hasil harus ditranslasi satu-satu. Translasi itu maksudnya gimana ya? Translasi itu kan mentranslate. Mungkin Mas Izul silakan di open mic atau di open mic-nya. Kalau transkripsi ya betul. Tapi translasi, makanya saya nanya apakah yang dimaksud transkrip atau translasi nih? Boleh Mas Zulfikir.
Iya itu maksudnya. Oke. Ah, Ya, 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 transkrip transkrip. bukan translasi. Kalau translasi kan translate ya dari apa English ke Deutsch misalnya gitu ya. Kalau transkrip setiap data harus ditranskrip. Yang pertama datanya audio, kan wawancara nih audio misalnya ya kita lewat telepon atau video. Itu harus ada transkripnya, betul. Betul banget Mas Izul. Jadi harus ada. Bahkan foto tadi pada saat saya menampilkan tadi ada apa namanya file import gitu ya, file itu bentuknya bisa macam-macam. Tadi yang saya kasih contoh misalnya Word atau PDF, tapi bisa juga foto itu bisa masuk. Bahkan ya, apa video misalnya teman-teman dapat video di YouTube gitu ya, terus mau dimasukin ke situ itu juga bisa. Nah, tapi yang penting adalah kita punya transkripnya, deskripsi kalau foto atau video deskripsinya misalnya. Kalau video itu juga panjang, ya harus ada transkripnya, sama kayak kita wawancara. Semuanya harus ada, bentuknya kualitatif, makanya disebutnya qualitative data analysis gitu ya. Bentuknya kualitatif, word based, kemudian itu kita masukkan ke kode-kode yang tadi saya kasih contoh. Oh ini kita kira kodenya ini. Kemudian kita ketemu lagi, kok nggak nyambung ya sama semua kode itu, kita bikin kode baru lagi gitu. Betul Mas Izul, harus ada transkripnya. Baik, ini pertanyaan mungkin masuk juga ya. Tadi telah disebut juga sama Mbak Desi, gambar juga bisa diteliti juga ya. Berarti sekarang kan banyak nih Mbak di sosial media apa ya, account Instagram gitu, mereka buat memes juga gitu. Nah, itu bisa diteliti juga berarti ya? Bisa, bisa itu bahkan lebih menarik. Jadi di NVivo itu kita bisa menganalisis sentimen juga, sama kayak kalau di Kuanti kan saya pernah belajar Tableau gitu ya, Tableau atau Orange yang untuk big data. Kemudian kita melihat sentimen positif negatif yang muncul di Twitter misalnya. Nah, di NVivo kita juga bisa import data kalau kita sudah mengaktifkan Encapture di Chrome, Google Chrome kita misalnya. Ada Encapture-nya, kemudian kita menarik. Jadi Encapture itu untuk narik semua data yang ada di media massa atau media sosial tertentu yang pakai tagar tertentu, misalnya gitu yang banyak lagi trending. Nah, kemudian kita tadi gitu apa namanya lihat sentimennya lebih banyak positif atau negatif misalnya. Atau tadi gambar, kan tadi ya di IG kan banyak gitu ya sekarang gambar-gambar apa meme-meme tertentu gitulah misalnya. Itu kemudian kita deskripsikan dulu, tapi Mas Syauki nggak bisa langsung gambar itu punya kode sendiri. Nah, kita kasih deskripsi dulu, misalnya gambar ini apa sih tentang bagaimana antrian minyak goreng itu misalnya gitu ya, orang antri minyak goreng atau apa, kemudian ada apa miminya tertentu apa ya kita deskripsikan aja, bisa banget. Baik. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Retno Mariani. Apakah quotes bisa didasarkan pada variabel yang akan diteliti? Misalnya dalam implementasi kebijakan, variabel, komunikasi, struktur, birokrasi, disposisi, atau seperti apa? Ya, bisa banget. Jadi tadi kalau Mbak Retno, ya Mbak Retno Mariani ya, saya bayangkan maksudnya ini sudah punya indikator-indikatornya. Artinya penelitiannya pasti kuantitatif nih pendekatannya. Ya kan? Pendekatannya ya, bukan datanya. Kalau data kuantitatif numerik, tapi pendekatan penelitiannya kuantitatif karena dari awal sudah tahu nih variabelnya implementasi kebijakan, kemudian ada variabel komunikasi, struktur birokrasi, disposisi dan lain-lain. Boleh banget. Jadi kodenya seperti itu. Tetapi pada saat awal banget kita mengcoding, itu bisa jadi nggak pakai kode ini dulu, kita open coding dulu. Jadi coding itu ini jadi nanti tapi jadi apa lecture ini ya, research method. Coding itu ada 3 tahapan gitu ya. Jadi ada open coding, actual coding, selective coding. Nah, pada saat awal banget kita boleh mengcodingnya bebas aja Mbak. Apapun pernyataan yang ada di situ kita coding dengan istilah tertentu atau kata-kata tertentu seperti yang saya kasih contoh tadi. Pas sudah selesai semuanya, baru kita kategorisasikan based on variabel yang kita akan teliti, yang tadi Mbak sebutin. Misalnya, oh yang coding-coding ini, itu masuknya, itu adalah implementasi kebijakan. Yang kode ini tadi, ABC yang lainnya, itu adalah komunikasi. Yang ini struktur birokrasi, gitu. Baru kita masukin. Sehingga lebih kaya tuh pada saat seperti itu, nanti pada saat kita olah, kita visualisasikan, yang dimaksud komunikasi itu, apa saja sih di dalamnya? Nah, muncul tuh kode-kodenya. Komunikasi itu apa saja.
Tapi itu nggak menutup kemungkinan Mbak dari awal mau pakai kode ini ya nggak masalah gitu. Hanya pas dibuka lagi nanti isinya langsung pernyataan-pernyataan wawancara gitu, nggak ada anak-anak kodenya gitu ya. Artinya itu pilihan. Tapi boleh banget itu langsung dipakai. Baik, terima kasih. Sama-sama Mbak. Baik, ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ananda Putri. Mbak Desi, kalau file PDF apakah tetap bisa di-drag ke daftar kategori? Filenya bentuknya PDF. Oh, bisa banget, bisa banget. Justru dari awal dulu saya pakainya PDF dan dulu NVivo itu pakainya PDF. Baru belakangan ini kemudian kita Word dan bisa ada editing Word juga di situ. Misalnya pada saat kita mau enaknya kalau pakai Word itu pada saat kita mau mengcoding, kok kalimatnya typo misalnya gitu ya, atau nggak pas. Nah, kita edit dulu kemudian baru kita coding. Tapi kalau PDF nggak bisa begitu. Hanya kalau filenya bentuknya PDF boleh banget. Itu filenya bisa macam-macam kok yang bisa diimport. Baik, selanjutnya dari Mbak Nurul F. Hima. Terima kasih Mbak Desi atas sharing ilmunya. Ilmunya sangat baru bagi saya. Dan kalau misalnya data berupa foto dan semisalnya, artinya penafsiran pengolah data sangat subjektif ya. Sebelum masuk coding, kemudian bagaimana untuk diuji validitas hasil. Ya, ini pasti ditanyakan nih lah untuk peneliti kualitatif nih. Jadi ini challenge-nya justru. Kalau di penelitian kuantitatif kita langsung hitung di ini ya, di apa namanya software gitu ya. Saya langsung hitung misalnya sebelum saya beneran main survei, saya harus melakukan pilot study dulu di 4 provinsi. Saya hitung dulu valid nggak semuanya, reliable nggak semua indikatornya di dalamnya. Gampang banget kalau di kuanti. Karena tadi ya data saya di riset itu kuanti dan kuali, makanya saya pakai mixed method. Dan yang tahap 1 sebelum wawancara ini saya kuanti. Jadi sebelum tadi saya tunjukkan ada wawancara-wawancara 34 provinsi itu sebenarnya pengambilan data tahap 2 saya. Karena tahap 1-nya saya sudah kuanti dulu. Ngumpulin composite index. Nah, gampang banget kalau numerik gitu. Tapi kalau kualitatif itu memang ininya challenge-nya Mbak Hima. Jadi yang pertama memang ada kemungkinan subjektivitas, ada kemungkinan pastinya gitu ya, subjektivitas itu ada. Tapi memang kita sebagai peneliti berusaha sebaik mungkin untuk mendeskripsikan apa adanya yang ada di foto tersebut, di gambar, di video itu apa. Kita sebaik mungkin. Meskipun mungkin aja lah ada 1-2 nyelip subjektivitas kita. Nah, itu memang salah satu cirinya kualitatif tinggi di subjektivitas. Nah, kemudian bentuk uji validitas hasilnya, kalau di kuantitatif tadi bentuknya numerik, di kualitatif itu sebenarnya validitas uji hasil itu dilakukan ketika tadi kita sudah punya temuan, data, dan lain-lain, bisa pakai expert validation, bisa pakai yang disebut internal validation. Expert validation itu kita sudah punya hasil, kita minta orang yang ada di bidang itu untuk membaca. Tolong dong baca, ini menurut kamu udah make sense belum sih? Ini kalau selama ini fenomena di Indonesia benar nggak sih? Seperti ini, itu expert validation, tapi ada 4 macam. Makanya tadi saya bilang nanti jadi kuliah metode riset ini. Nah, kemudian ada internal validation. Ketika kita sudah punya data kualitatif tertentu, sudah kita olah, kita kembali lagi ke case kita. Misalnya kalau saya tadi 34 provinsi, saya adain diseminasi sebuah seminar, katakanlah webinar gitu ya. Kemudian saya undang mereka, terus saya paparkan hasilnya. Oke, sesuai kan ya yang saya dapat di lapangan. Oke, itu bisa disebut validitas internal dari si orang subjek yang kita teliti. Bisa expert validation dan lain-lain, ada 4 macam. Nah, itu yang bisa kita lakukan dengan data kualitatif, Mbak Hima. Baik, mungkin karena waktunya tinggal 2 menit lagi, ini pertanyaan terakhir dari Mbak Fani Mutia Cahyani, sekretaris kita nih. Oke. Assalamualaikum Mbak Desi, salam kenal, saya Fani, student di Farmasi TU Braunschweig. Sangat menarik pemaparannya dan insights baru bagi saya. Maaf, mungkin saya agak terlewat tadi, mau mengkonfirmasi aja. Jadi kalau Citavi itu adalah software mirip dengan EndNote untuk nge-organize suatu bibliografi, gitu kan ya Mbak? Jadi apakah kalau datanya berupa beberapa angka, misal dari health data records, terus diolah menggunakan software ini? Hatur nuhun Mbak Desi. Oke,
Yang pertama sebenarnya kita belum bahas itu. Jadi Mbak nggak ketinggalan tapi kita belum bahas sampai ke software reference manager Mbak. Tadi baru olah data quali ya. Tapi betul bahwa Citavi itu sejenis dengan EndNote, Mendeley, kan teman-teman mungkin sebagian di sini pakai Mendeley, ada EndNote, ada Citavi gitu ya. Betul gitu ya. Itu untuk mengorganize reference kita. Kalau datanya berupa angka diolah menggunakan software ini. Nah, ini software ini yang dimaksud, kalau yang dimaksud EndNote Citavi, dia untuk merapikan reference, bukan untuk mengolah data, Mbak. Gitu, Mbak Fani. Tapi kalau yang dimaksud ini itu adalah NVivo, gitu ya, data health records itu diolah dari NVivo. NVivo bisa mengimport data dari numerik juga. Jadi import tadi itu juga bisa, misalnya data SPSS yang kita import itu boleh. Oke, tapi kalau untuk itu dua pertanyaan berbeda, yang satu NVivo, oh iya benar kan? Soalnya yang pertanyaan kedua kalau data itu nggak bisa diolah pakai EndNote atau Citavi gitu ya, tapi kalau NVivo bisa Mbak. Jadi dia bisa mengintegrasikan, kita punya data kualitatif, kemudian kita mau menambahkan hasil SPSS kita. Misalnya ya, kalau saya pakai untuk kuantitatifnya saya pakai RStudio. Untuk ngolah data-data kuantitatif saya, kemarin saya bikin composite index, kemudian nanti saya mau survei 34 provinsi, saya menggunakan RStudio. Nah, hasilnya itu misalnya saya mau masukin langsung deh biar bisa dianalisis langsung di situ, itu bisa diimport juga ke NVivo. Baik, mungkin untuk sesi pertama ya terakhir kali ya Mbak, ini 1 menit bisa kali ya. Soal ini ada dari Mirza Izati, Mbak Mirza Izati. Assalamualaikum. Bagaimana tips bekerja dalam grup menggunakan NVivo? Apakah berarti harus sering diskusi untuk mengubah kategori atau kode selama dalam proses penelitian? Oke. Ini ada plus minus sebenarnya. Yang pertama, NVivo itu sebenarnya penggunaannya personal kan ya, kita ya buat ini kita. Kecuali kayak saya serumah sama suami saya, sama-sama lagi riset ya kita pakai satu software lah, kenapa dua gitu kan. Tapi kalau misalnya pakai satu akun itu kalau kita berlangganan dia bisa diinstal di 2 Windows, satu Windows, 1 Mac gitu ya. Ya pokoknya dia bisa diinstal di 2 laptop. Kalau tadi grup yang dimaksud, oh silahkan, misalnya yang satu diinstal di tempat temannya, berarti bisa berdua mengerjakannya. Tapi grup itu kan bisa jadi grup besar. Nah, maka kita perlu mengupgrade NVivo-nya bukan yang personal gitu, tapi yang kolaborator tuh ada. Tapi ya gitulah, biayanya lumayan, nambah lagi 2 kali lipat, 3 kali lipat, tergantung jumlah kolaboratornya. Jadi kalau itu plusnya adalah setiap orang bisa masuk di situ langsung berkolaborasi, misalnya ada kode yang salah dan lain-lain, bisa langsung di situ secara softwarenya gitu ya, masuk ke softwarenya. Tapi kalau yang Mbak Mirza maksud ini lebih ke proses diskusinya, proses risetnya, ketika kita ngerjainnya bareng-bareng harus sering diskusi, ngubah kategori kode, iya kalau emang dikerjain bareng-bareng. Karena kan ada riset yang memang tim sifatnya. Tim, datanya cuma satu gitu, tapi mengerjakannya bertim. Menurut si A, kodenya yang pas ini. Si B, menurut si B, bukan. Kodenya harusnya ini. Si C, beda lagi. Ya silakan disepakati di tim. Karena nggak bisa satu ini kemudian sama persis gitu ya. Sama persis, cuman si A pengennya ini, si B ini, si C ini gitu kan, nggak bisa kan. Kacau juga nanti hasil olahan datanya. Tapi betul harus sering diskusi untuk menyamakan persepsi mengenai codingnya. Baik, teman-teman semua, pertama-tama mungkin sesi 1 dan pemaparan materi sesi 1 dan tanya jawab sesi 1 telah berakhir, dan kita akan masuk ke pemaparan praktek materi kedua, yaitu Reference Manager. Mungkin Mbak Desi, langsung saja saya silakan. Oke, terima kasih banyak Mas. Oke, ntar saya tutup dulu. Saya live yang di tadi ya, Zoom satunya. Baik. Nah, yang kedua, ini Reference Manager, nggak pakai paparan PPT karena kita mau langsung lihat gitu ya. Karena kalau Reference Manager apa yang mau saya taruh di PPT ya? Itu kan intinya kita bagaimana menggunakan reference, menggunakan Reference Manager ini untuk merapikan reference yang kita sudah punya sehingga lebih rapi. Nah, tadi sempat di awal banget tadi ngobrol sama Mbak Retno, berasa banget nih ketika kita udah 2 atau 3 tahun riset. Pas di awal-awal mungkin nggak berasa nih sekarang.
terutama yang PhD student ya. Mungkin kalau yang S2 karena keterbatasan waktu ngerjain tesis juga cuma 1 semester, mungkin aja referensinya nggak terlalu banyak gitu. Tapi kalau yang untuk doctoral student, nah baru berasa nih pas udah tahun kedua, tahun ketiga, itu referensi yang dulu tahun pertama itu apa ya? Nyari-nyari ngubek-ngubek lagi gitu kan. Jadi kalau teman-teman sekarang masih di awal, saya sarankan ada baiknya juga nih teman-teman sudah menentukan kira-kira mau pakai reference manager apa. Jadi teman-teman juga lebih mudah gitu. Nah, yang pertama pertimbangannya adalah cek lagi sama dengan tadi yang kualitatif data analysis, cek lagi uni teman-teman berlangganan reference manager apa. Karena biasanya uni itu berlangganan. Ada yang Mendeley, misalnya ada, atau Mendeley bahkan gratis ya. Kemudian ada yang EndNote, ada yang Citavi. Dulu saya pakai Mendeley pernah, EndNote sebentar, kemudian pas pindah, karena UI langganannya EndNote gitu ya, tapi pas pindah ke sini ada masalah dan lain-lain, saya nggak bisa konsultasi langsung, kemudian saya pindah ke Citavi. Kalau Citavi langganannya Uni Potsdam, makanya saya sekarang pakai Citavi. Nah, prinsipnya mau pakai yang manapun itu sama sebenarnya prinsipnya. Jadi ini tergantung teman-teman lebih familiar, lebih nyaman pakai yang mana. Sama seperti tadi mau pakai NVivo, Atlas TI itu prinsipnya sama, tapi lebih nyaman pakai yang mana. Dan ketersediaan tadi ya, software gratisan dalam tanda kutip dari Uni itu cukup ini juga cukup menentukan juga karena lumayan untuk berlangganan kan juga butuh dana gitu ya. Nah, saya masuk ke sebentar, saya buka dulu Citavi-nya. Yang muncul di sana apa, Mas? Masih mute. Ini enggak? Apa udah ke itu enggak? Tampilan awal browser, Mbak, yang muncul, Mbak. Oke. Ini Citavi-nya udah muncul? Ya, lagi loading. Oh ya, oke. Oh iya, sebentar. Lupa. Citavi itu kan ada Citavi for Windows gitu ya. Kemudian ada Citavi Web. Nah, saya pakai Citavi Web karena laptop saya yang ini yang saya pakai kerja hari-hari Mac, dan Citavi itu nggak ada versi Mac-nya. Sehingga saya pakai Citavi Web. Sebenarnya ada waktu itu apa, tapi susah banget deh. Pokoknya kalau yang Mac itu step by step-nya susah banget di sini. Nah, sehingga ketika ada Citavi Web gitu ya, saya pakai langsung Citavi Web. Nah, teman-teman silahkan kalau yang pakai Windows juga bisa, mungkin lebih nyaman gitu kan, pakai Citavi for Windows. Nah, ini tampilan awal ketika teman-teman masuk. Nanti kalau untuk Windows atau yang lain tadi Mac misalnya ada, mungkin tampilannya sedikit beda. Karena bisa dikatakan kalau yang versi ini, versi yang web ini lebih ringkas sebenarnya dibandingkan yang di versi Windows. Yang Windows fiturnya mungkin lebih banyak. Tapi fitur utama pokok yang kita butuhkan itu semua ada juga di Citavi Web. Nah, ini tampilan awalnya itu ya. Jadi apa namanya, ketika teman-teman pertama banget masuk, nah pasti kayak gini. Awal banget ketika teman-teman sudah masuk Citavi Web, untuk bisa dapat akun dan apa key-nya gitu ya, silahkan tanya ke uninya masing-masing. Kalau mereka berlangganan, saya tinggal kirim email ke apa Centrum for, pokoknya yang data management gitulah, data management centernya di Uni. Nanti mereka akan kirim email ke kita untuk masuk ke Citavi misalnya gitu ya, itu apa akunnya, kemudian keyword ininya apa gitu, mereka akan apa kasih. Nah, terus teman-teman tulis aja langsung atau masukkan langsung new project di sini, kemudian kasih namanya, misalnya apa, latihan misalnya gitu ya. Kemudian udah masuk di sini creating project, nah nanti dia muncul latihan gitu. Kalau saya project-nya yang ongoing, saya pakai Citavi, misalnya ini ada local governance, ada trust and participation. Ini saya hapus dulu, bentar. Nah, nggak usah. Nah, jadi trust and participation masuk ke sini.
Agak berat ya kalau di Citavi Web. Kalau Windows kan pasti udah diinstal di laptopnya. Kalau ini mengandalkan jaringan internet juga. Nah, kemudian teman-teman masukin aja semua yang mau dibaca. Ya, yang teman-teman pakai. Katakanlah tadi ada 100 artikel, masukin aja semuanya. Di sini kan ada tanda plus nih di bawah. Nah, teman-teman tinggal masukin aja tuh. PDF, upload ke sini, atau apapun bentuknya, online search, apa gitu ya. Dimasukin di sini, kemudian nanti dia pasti kalau akan langsung mengarah ke foldernya teman-teman, dipilih, diklik, nah nanti dia akan muncul seperti ini. Jadi yang di page yang pertama ini, teman-teman lihat di sini ada kategori, ada keywords, kemudian ini kayak semacam fitur-fitur utamanya gitu ya. Apa saja sih yang kita punya di data kita, itu ada di sini. Nah, kemudian kita mau mulai baca dan mengutip. Nah, jadi kita masuk nih yang di tab atas, teman-teman silahkan lihat. Kalau reference tadi kita memasukkan, kalau di NVivo tadi istilahnya adalah import gitu ya, kita masukkan reference kita. Di sini tadi pakai tanda plus. Oh, ada yang salah nih, harusnya nggak masuk, tinggal diklik kemudian dibuang. Nih di bawahnya ada nih buat ngebuangnya gitu ya, gambar tempat sampah. Kalau misalnya mau nambahkan ya tanda plusnya. Kemudian kita mau mulai baca. Nah, itu di atas ada tulisannya teks. Kita teks dimasukin sini. Nah, kita baca dulu misalnya yang mana ya, misalnya ini gitu ya, mau kita baca. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman pakai reference manager, dari awal silakan masukkan semua referensi yang mau dibaca itu, semua artikel yang kalian mau baca, ke sini langsung. Dan memang harus telaten, gitu ya. Telaten apa? Setiap dapat artikel baru, masukin ke sini. Ada artikel baru lagi, masukin ke sini, gitu. Jadi semuanya terangkum di sini. Nah, jadi ketika teman-teman nanti udah sekian tahun, studinya udah 2 tahun gitu ya, 3 tahun, udah mau mulai nulis nih disertasinya gitu. Nah, semua udah terangkum di ini reference manajernya, dan ini sangat-sangat memudahkan pekerjaan kalian ke depan meskipun rasanya ribet banget di awal. Tiap saya mau baca, aduh harus masukin sini, kadang lupa apa. Tapi ini sangat-sangat menghemat waktu teman-teman ketika nanti beneran mau mulai nulis. Gitu ya. Jadi katakanlah misalnya ini gitu. Nah, ini yang contoh nih yang saya udah baca. Nah, karena tadi ya riset saya tentang trust in citizen, bukan dari publik ke pemerintah, tapi sebaliknya dari pemerintah ke masyarakat, makanya judul-judulnya seperti ini. Do Public Official Trust Citizens misalnya. Nah, di sini kemudian saya menemukan ada yang menarik. Bahwa misalnya ini, trust is seen as a building block to facilitate bla 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 bla. Buat saya menarik nih. Nah, tapi saya kasih contoh deh dari awal. Misalnya, menurut teman-teman ini misalnya menarik gitu ya. Yang paragraf keduanya. Nih, misalnya buat saya ini misalnya menarik. Nah, tinggal di blok aja. Misalnya di blok sampai sini. Nah, kemudian lihat di bawah nih. Di bawah itu ada pilihan. Kita mau memposisikan dia sebagai direct quotation, indirect quotation. Itu adalah kita mau bikin summary nanti, atau kita mau kasih komen. Nah, ini ada pilihannya nih di bawah. Misalnya saya mau ambil direct quotation seperti ini. Jadi kita klik direct quotation. Gitu kan? Nah, udah masuk nih di sini. Traditional public officials bla 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 gitu ya. Nah, ini boleh teman-teman ubah di sini core statement-nya biar gampang. Ini tuh dia ngomongin apa sih tadi? Gitu kan? Misalnya tentang traditional public officials misalnya. Jadi cuman ini aja. Kemudian kita oke. Itu contohnya. Atau ini yang lain saya bikin nih ketika Bokart 2012 menjelaskan bla bla bla, saya bikin ini core-nya, core statement-nya tentang trust in NPM konteks dan lain-lain. Dan seterusnya, misalnya teman-teman nemu lagi ada apa namanya yang menarik, there are 2 things you learn on this job. Misalnya first you become less idealistic dan lain-lain. Oh, ini menarik juga. Ya silahkan gitu. Di bold, kemudian lihat di bawah apakah teman-teman mau kasih itu sebagai komen, sebagai summary, indirect quotation atau direct quotation. Nah, itu yang pertama. Jadi ini bukan coding ya, beda dengan NVivo, jangan sampai kebalik ini. Ini bukan coding. Tapi ini kita memilih dari
sekian ratus halaman ketika dikumpulkan semua artikel kan bisa ratusan halaman gitu ya, ribuan halaman. Mana sih pernyataan-pernyataan yang menurut kita cukup penting untuk kita tahu gitu. Cukup penting untuk membangun theoretical framework kita misalnya. Cukup penting untuk nanti kita sedang melakukan analisis dan lain-lain gitu ya. Jadi silahkan gitu teman-teman bold kemudian di blog kemudian masukkan itu sebagai direct, indirect quotation dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Langkah keduanya, setelah ini sudah selesai, katakanlah tadi ya seperti ini, dia udah jadi, silahkan masukkan ke kategorinya itu apa. Nih, saya sudah bikin kategori. Apakah dia masuk dimensi? Jadi kalau teman-teman baca artikel itu kan biasanya nemu definisi dari topik yang sedang kalian pelajari. Misalnya ada climate change. Climate change itu artinya apa sih? Nah, di artikel-artikel itu menjelaskan yang dimaksud climate change apa. Nah, masukkan aja kategorinya ke definition of climate change misalnya. Kemudian di artikel itu ada juga bahas misalnya dibilang climate change itu sudah parah atau gimana gitu ya. Indikatornya apa saja sih misalnya. Atau bisa kita bicara kerusakan lingkungan, kemudian indikatornya apa saja, atau dimensi apapun itu istilahnya, ya silahkan bikin kategorinya sesuai kebutuhan. Kalau ini sesuai kebutuhan aja. Sesuai kebutuhan ketika teman-teman baca artikel itu mau untuk apa. Beda dengan tadi coding. Coding itu nanti akan diolah beneran nih, jangan sampai salah. Kalau ini sesuai kebutuhan teman-teman aja. Oh ini nanti saya melakukan ini gitu ya, mensitasi dan lain-lain itu kebutuhannya untuk apa. Nah, bisa juga metodenya yang saya ambil. Oh, ternyata hampir semua riset topik yang sedang saya pelajari sekarang, cara mereka melihat relasinya itu pakai structural equation modeling. Jadi pada saat saya ketemu tadi artikel, kemudian di bagian metodenya dia menyebutkan structural equation modeling, saya blok, kemudian misalnya indirect quotation, kemudian saya kasih kategorinya adalah metode. Dan lain-lain. Jadi ini sesuai kebutuhan teman-teman pada saat baca itu mau ngembangin teori yang apa atau butuh informasinya tentang apa. Misalnya main findings misalnya. Jadi temuan-temuan utamanya di artikel tersebut seperti apa, masukin ke kategori main findings. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Oke, misalnya yang tadi itu saya masukin ke sini gitu, gampangnya ini buat gampangnya aja. Oke, misalnya itu, kemudian kita masuk lagi ke sini. Jadi udah masuk nih, dia masuk ke obstacle to participation. Terus misalnya bisa jadi di grouping setelah kategori, tapi ini nggak wajib. Tapi kalau teman-teman punya seperti halnya kita mengolah data tadi, ini semua itu masuk dalam kategori apa? Oh, political trust. Nah, kemudian mau di grouping lagi boleh. Itu caranya. Itu yang tahap kedua. Jadi tahap pertama banget pastinya mengimport semua bacaan ke Citavi-nya, ke EndNote, ke Mendeley-nya gitu ya, kita taruh semua di sini. Yang kedua, kita baca. Jadi bacanya langsung di sini kan, bisa aja teman-teman bacanya di PDF. Tapi kan 2 kali kerja kalau bacanya di PDF sendiri. Ya kan? Teman-teman nggak bisa langsung citasi seperti ini kalau bacanya di PDF. Tapi kalau bacanya di sini software-nya langsung sembari baca, oh ini penting. Nah, nggak 2 kali kerja nanti. Kalau di PDF sendiri ya, bukan di sini. Tadi pada saat teman-teman menulis lagi, oh ya ini tadi siapa ya yang ngomong ini ya, cari lagi artikelnya gitu kan. Kemudian nulis lagi, oh ini dia ngomongnya lengkapnya seperti ini pernyataannya. Tapi kalau di software teman-teman bisa langsung melakukan seperti ini. Nah, ini misalnya yang saya kasih bold di sini yang udah saya baca nih. Nah, setelah itu tahap ketiganya memasukkan itu ke kategorinya. Kenapa? Nah, sekarang kita masuk nih di tab berikutnya. Karena ada knowledge yang mau kita bangun di situ. Misalnya, tadi kan kita punya nih beberapa gitu ya yang sudah kita kategorisasikan. Nah, itu masuknya ke knowledge. Masuknya ke knowledge itu yang sudah kita kategorisasikan. Kalau enggak, kita belum kasih kategori meskipun tadi saya udah banyak banget gitu ya, bacanya tadi udah banyak, tapi dia enggak masuk ke sini kalau enggak ada kategorisasinya. Nggak masuk ke knowledge. Jadi artinya kita ya baru baca aja, kemudian membold yang penting-penting, tetapi nggak masuk di tab ini. Ini penting banget karena nanti ketika teman-teman mengintegrasikan ke Word, yang muncul itu apa yang ada di knowledge.
gitu ya. Nah, itu. Nah, task ini, ini penting banget juga karena pada saat saya baca pengalaman saya, as a result, transaction cost will increase. Fukuyama 95. Wah, dia ngomong apa ya? Wah, berarti ini saya perlu nih baca Fukuyama. Nah, tinggal di bold aja nih. Saya harus baca nih. Ini Fukuyama. Ini saya komen C gitu ya. Kemudian nih, di sini ada task. Nah, ini task ini kan macam-macam nih. Teman-teman bisa misalnya new task. Nah, ini apakah saya harus baca? Saya harus diskusiin sama teman-teman tertentu, atau ada misalnya pernyataan tertentu saya harus verifikasi, benar nggak sih dia ngomong begitu, saya harus cek sumber aslinya seperti apa. Nah, itu berarti yang terakhir ini verify bibliographic information, atau bahkan itu bukunya nggak ada perpu saya bisa buy or order. Nah, gitu ya. Jadi ini bisa jadi new task saya yaitu untuk membaca tulisannya Fukuyama 95. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, saya biasanya kemudian lanjut ke bibliografinya Fukuyama 95, judulnya apa, dan jadi pada saat saya nanti nyari, itu udah langsung ketemu Fukuyama 95 yang mana. Nah, ini contohnya nih, saya sudah kasih task buat diri saya sendiri, tugasnya, lanjutannya saya harus baca ini tentang apa, oh judulnya seperti ini, dan lain-lain. Gitu kira-kiranya ya. Nah, itu contoh aja teman-teman, karena teman-teman akan melakukan hal yang sama untuk semua reference yang teman-teman punya. Untuk semua reference yang teman-teman punya, kalian akan melakukan hal yang sama seperti ini. Jadi baca dulu, kemudian di bold yang penting-penting mana, kemudian dikategorisasiin. Oh, dari proses membaca itu ada follow up-nya, saya harus ngapain, berarti ada task di dalamnya. Gitu ya. Nah, ini Citavi seperti ini tampilannya, yang web, Citavi web. Nanti kalau teman-teman pakai Windows dan lain-lain juga bisa ini lagi, beda mungkin tampilannya, tapi fungsinya sama. Oh, maaf. Kenapa? Iya. Iya. Jadi tampilannya bisa berbeda tapi fungsinya sama. Kemudian saya stop share. Sampai sini, nanti silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Ini udah selesai nih. Artinya kita baca satu artikel, sembari baca, gitu ya. Oh, ternyata begitu ya. Oh, kita udah punya nih. Menurut saya ini penting-penting sekali. Udah saya masukin semua gitu. Pada saat saya baca, pernyataan apa yang menurut saya di situ penting, itu udah sekalian gitu. Sudah saya tandain. Nah, kemudian kita kerja di Word kan ya. Setelah itu kan kita nulis. Nah, pada saat kita nulis, kita harus mengintegrasikan Citavi itu ke file Word kita. Nah, nanti teman-teman, sebentar saya ini lagi. Word. Oke. Sudah kelihatan belum Mas Syauki Word-nya? Sudah, Words. Sudah. Nah, ini teman-teman bisa lihat di tab atas nih. Kan teman-teman ini ya, pastinya sudah, kalau kayak gini pasti udah familiar, dan di bagian reference itu kan bisa macam-macam isinya. Kalau kita sudah punya akun Citavi, kita bisa integrasikan Citavi kita ke Word, namanya Citavi Assistant. Kalau untuk Windows itu Citavi Add-in. Nah, teman-teman masukkan Citavinya ke sini. Jadi kalau belum muncul, nanti ini in case ada yang sudah pakai ya, silahkan dimasukin dulu. Kalian insert di situ, kemudian add-ins, di sini ada add-ins, kemudian get add-ins. Nah, kemudian diklik aja Citavi. Nah, nanti kan ada nih muncul, kemudian teman-teman klik Citavi. Citavi kayak gini. Sebentar. Citavi. Nah, ini kan udah ya. Nah, tinggal di add aja. Saya kadang dulu pernah pakai yang beta versi sebelumnya. Kalau misalnya yang Citavi Assistant nggak berhasil, pakai yang versi beta itu nggak masalah, sama aja. Kadang ada error-errornya gitu ya, pakai versi yang mana aja. Kalau udah di add, maka nanti akan muncul di Word teman-teman kayak gini. Nah, kemudian tinggal diklik aja. Itu ya. Oh, saya login dulu. Nah, udah. Nih. Sama kan? Tadi kan ada 3 ya, 3 folder ya di Citavi saya. Udah otomatis nih muncul di sini. Nah, tadi saya sedang kerja di Trust and Participation, saya mau nulis tentang itu. Maka saya buka.
Oh, sebentar ya. Ini kayaknya loading lama nih. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ke teman-teman. Makanya knowledge tadi penting banget karena dia akan muncul di sini. Nah, kita punya nih tadi beberapa gitu ya. Misalnya gitu di sininya ada apa aja sih yang tadi udah ada di dalamnya. Itu di reference tadi kita udah mengkategorisasikan seperti ini. Kemudian di knowledge-nya yang tadi saya sampaikan. Nah, jadi kita tulis misalnya kita sedang menulis trust is misalnya gitu ya, bla 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 bla. Nah, kita merujuk ke siapa nih di sini? Oh, ternyata kita merujuk misalnya ke tulisannya tertentu di sini. Nah, kita masukin, kita insert ini ke tulisan kita. Nah, tuh, otomatis kan ya. Jadi kita nggak usah nulis ulang kan? Citation-nya, oh, Grimelic Wilson 2010 page 8 misalnya. Kan nggak perlu nulis ulang, bahkan bibliografinya udah otomatis muncul. Gitu, kira-kira. Jadi begitu juga buat yang lain. Misalnya kemudian teman-teman bicara mengenai apa lagi, participation misalnya gitu ya. Misalnya participation. Terus kalian sedang ngomongin tentang apa-apa. Oh, ini waktu itu saya baca ini juga nih. Oh, udah ada di reference saya misalnya. Kemudian teman-teman masukin misalnya. Oh, ini saya mau masukin ini. Udah, tinggal masukin aja. Nah, udah masuk deh Van de Walle dan Lahat. Nah, saya nggak perlu nulis 2 kali kan? Udah tinggal menginsert aja. Oh, ini waktu itu ini. Tapi waktu itu Van de Walle ngomongnya apa ya? Nah, tinggal lihat aja tuh di sebelah kanan. Dia sedang ngomong apa saat itu. Nah, sehingga kita udah tinggal membahasakan lagi dengan bahasa kita menurut dia itu apa participation misalnya, ini contoh aja. Atau menurut Grimelic Wilson ini 3 dimension of perceived trust itu apa saja ya, tinggal kita klik aja di situnya tuh. Di bawahnya udah masuk tuh langsung di sebelah kanan bawah. Oh, 3 dimensi itu yaitu competence, benevolence, honesty. Misalnya seperti itu. Oke, jadi udah selesai ya tadi dari Citavinya, bagaimana kita membold, kemudian knowledge-nya kita bangun di situ. Knowledge ini lebih ke mengkategorisasi sih. Jadi citasi citation ini terkait dengan apa dikategorisasikan, kemudian kita integrasikan dengan Word kita. Jadi kita nggak 2 kali kerja, ini udah otomatis. Masalah stylenya mau di mana kan tinggal pilih. Di sini kan ada macam-macam, APA, Chicago, MLA, macam-macam tinggal pilih aja. Oke, itu ya. Saya kembalikan lagi ke Mas Syauqi. Makasih banyak. Ya, terima kasih Mbak Desi atas pemaparan materi keduanya tentang reference manager, dan dipersilahkan untuk peserta apabila ada yang ingin bertanya, silakan mungkin bertanya di chat atau langsung saja mic-nya diaktifkan. Mungkin belum ada, mungkin dari saya juga ada pertanyaan mungkin ya Mbak. Ini kan kayaknya oke banget untuk kita-kita yang lagi mungkin bachelor Arbeit atau master Arbeit atau disertasi juga ya. Itu berarti dari awal tadi Mbak sudah memberikan tips gitu. Dari awal studi mungkin bisa kita pelajari gitu biar nanti pas akhir itu jadi lebih gampang dan lebih cepat gitu. Iya nggak sih Mbak? Betul. Jadi kalau misalnya pertama banget teman-teman mau pelajari yang mana, kalau saya sarankan lihat dulu website di uni masing-masing ya. Karena jangan sampai kalian udah familiar belajar tertentu, software tertentu, ternyata uninya langganan yang lain. Jadi kan lumayan ya untuk ngeluarin dana juga untuk langganan gitu kan. Oh, sebagai contoh misalnya NVivo itu kalau untuk versi student dia 99 euro tiap tahun. Setahun gitu. Jadi kan lumayan kan juga ada dana yang kita keluarin. Tapi kalau teman-teman sudah tahu uninya misalnya langganan Max QDA, kan banyak uni yang langganannya Max QDA ya. Nah, itu ya silahkan pelajari dari awal. Begitu juga reference manager. Dari awal pas saya mau mulai studi, itu kan pas awal-awal banget tuh nggak sepadet sekarang ya rasanya, itu bebannya, load-nya itu masih lebih ringan lah. Nah, manfaatkan waktunya untuk mempelajari dulu. Misalnya udah tahu nih, oh pakainya Citavi nih uni saya atau EndNote, silakan pelajari caranya seperti apa, lihat-lihat tutorial di YouTube misalnya gitu ya. Nah, kemudian dari awal sekarang mulai dimasukkan tuh reference-reference-nya ke software itu tadi. Gitu Mas Syauqi. Nah, baik. Berarti ada beberapa provider ya, kita bisa pilih reference manager mana aja, dan kira-kira
kelebihan Citavi itu dibanding yang lain itu apa ya, Mbak? Mungkin kan parameter berarti kan waktu ya, waktu, terus juga kemudahan, terus juga iurannya juga ya, mungkin bukan iuran ya berarti, by truck-nya itu ya, kita Ya, harus bayar juga. ya Nah, betul. mungkin Langganannya, biaya langganan. pasarnya itu ada nggak sih mungkin di Europe nih, karena kita di Jerman nih, mereka banyak pakainya Citavi atau apa gitu. Gimana sih itu Mbak, di Oh, oke. penggunaannya itu? Iya, sebenarnya ini agak apa ya, gampang-gampang susah nih dijawabnya. Soalnya kalau masalah reference manager atau software apa, yang penting softwarenya yang kita pilih benar gitu ya, sesuai kebutuhan kita. Biasanya antar software itu hampir-hampir mirip gitu, Mas. Hampir-hampir mirip. Tapi beda di tadi misalnya ya biayanya misalnya, biaya berlangganannya itu misalnya agak beda sehingga itu jadi pertimbangan kita. Misalnya sebelum kemudian sebenarnya saya langganan Envivo itu, saya dulunya hampir tertarik mau menggunakan Atlas TI karena dia langganannya itu biayanya nggak beda jauh tapi untuk 2 tahun. Sedangkan Envivo cuma 1 tahun, kan lumayan banget ya. Nah, yang kedua kenyamanan dalam menggunakan. Makanya sebenarnya kalau pas lagi kayak gini, workshop atau seminar gini, saya biasa minta peserta itu mendownload langsung software yang trial. Hanya software trial itu hanya bisa dipakai kan sekali di akun yang sama, teman-teman misalnya masukin email. Jadi kalau sekarang kalian udah pakai, sedangkan ini lagi coba-coba belajar aja, itu rugi gitu loh. Saya khawatirnya nanti suatu saat beneran butuh dan harus trial udah nggak bisa. Nah, jadi yang pasti penting itu familiaritas kita dan kenyamanan kita menggunakan. Artinya kita nyaman nggak sih dengan berbagai fitur-fitur yang ada di dalamnya, itu friendly use nggak buat kita? Karena bisa jadi buat kita nggak friendly use, buat orang lain tuh friendly use gitu. Ya kan? Jadi itu jadi pertimbangan juga. Nah, pertimbangan yang pentingnya juga adalah kalau emang itu udah dilanggan sama institusi kita, baiknya pilih aja yang itu. Meskipun mungkin kita nggak terlalu familiar nih. Nah, tapi bisa diusahakan kok familiaritas itu dengan cara kita terus belajar, nyoba-nyoba gitu, learning by doing sih. Makanya saya sampaikan di awal, saya bukan expert, saya adalah user gitu. Karena bisa jadi saya ditanyanya mendalam banget macam-macam, ada fitur-fitur yang saya nggak pakai gitu ya, sehingga saya nggak bisa jelasin itu. Tapi saya pakai yang memang selama ini saya butuhkan. Gitu, Mas. Baik, ini ada pertanyaan dari Mas Windy. Kalau perbandingan dengan yang versi gratis seperti Mendeley, gimana, Mbak? Oh ya, satu lagi. Jadi sebelum ke situ, Citavi itu sama Envivo itu di bawah satu perusahaan yang sama KSR Internasional. Sehingga nanti bisa kita integrasikan juga, enaknya di situ. Jadi referensi yang ada di Envivo dengan di Citavi itu bisa otomatis kita nggak 2 kali kerja gitu. Yang kita taruh di sana bisa masuk ke Citavi kita. Nah, kemudian yang dari Mas Windy, perbandingan dengan yang gratis. Gimana ya? Karena ada gratis Mendeley, kenapa nggak yang gratis aja gitu ya, Mas Windy ya? Ya nggak apa-apa sih, karena secara fungsi sama. Secara fungsi kan hampir sama gitu ya. Jadi kalau memang teman-teman mau pilih yang Mendeley, juga nggak masalah. Dulu saya juga sudah pernah pakai. Cuman pada saat udah kenal Citavi, lebih nyaman karena Citavi itu rapi banget gitu. Kalau saya rapi banget gitu, semuanya di situ terus langsung direct quotation apa-apanya itu udah rapi banget, dikategorisasikan dan lain-lain. Jadi kayak lebih ke kenyamanan sih pada saat pakai. Cuman kalau misalnya nih nggak ada pilihan ya, uni saya nggak berlangganan semuanya gitu ya, ya udah pakai yang gratisan aja gitu, ya nggak ada masalah karena fungsinya sama kok. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Mbak Fani Mutia. Mbak Desi, kalau Citavi yang versi gratis itu maksimalnya bisa dipakai berapa referensi ya, Mbak? 200 kah? Setahu saya dulu itu versi gratisnya batasannya reference 100, tapi kalau sekarang versi gratisnya itu di hari deh, Mbak Fani. Kan cek lagi ya, tapi yang saya tahu terakhir itu 30 hari dipakai gratis untuk Citavi. Kalau dulu jumlah referensinya memang dibatasi 100, tapi setahu saya bukan 200 tapi 100 reference. Yang sekarang bukan masalah jumlah referensinya tapi 30 hari dipakai, setelah itu berbayar. Baik, teman-teman peserta kita masih punya waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab sesi kedua, dan mungkin dari saya lagi, Mbak Desi, kalau misalnya
dari pengalaman Mbak Desi ada nggak sih challenges-nya gitu atau wah error nih kayaknya atau dulu pernah ngalamin apa pakai Citavi itu gimana sih Mbak? Ya, karena saya pakainya Citavi Web ya. Jadi ketika nggak kenceng pas internetnya kan sesekali di Jerman, saya pakai di rumah pakai Vodafone. Sesekali drop kan ininya apa namanya koneksinya. Ya saya nggak bisa sama sekali masuk gitu karena pakai web tadi. Cuman kalau yang sudah diinstal di Windows-nya misalnya mungkin nggak akan mengalami itu. Kemudian masalah saya waktu itu yang sudah pernah saya alami itu bukan di Citavi webnya, tapi ketika mengintegrasikan ke Word nggak muncul tiba-tiba di Word saya. Itu mungkin aja. Jadi kayak kemarin habis kejadian, tiba-tiba Citavi Assistant tuh nggak muncul, sehingga saya harus mengulang lagi dari awal, insert, get adds in gitu ya, kemudian menginsert lagi ke situ. Bisa jadi itu bisa jadi itu terjadi gitu. Nggak muncul di situ, nggak terintegrasi, tapi ya teman-teman harus merestart beberapa kali laptopnya, tutup semua aplikasi, coba lagi. Ya itu kadang terjadi sih Mas, tapi bukan yang sering, misalnya dari 50 kali pemakaian sekali terjadi gitu. Nah, kalau terjadi seperti itu kita bisa hubungin siapa ya kalau misalnya nggak ada temen nih misalnya yang ngerti nih atau bisa langsung ke perusahaannya kah atau call center atau semacamnya gitu gimana tuh Mbak? Ada ininya sih, ada apa namanya ya call center ya Ya, istilahnya. semacam call center Kalau ya. semacam call centernya kayak help desk gitulah istilahnya, kita chat di situ ada sih Mas. Jadi kita juga bisa nanya ke situ, tetapi biasanya sebelum ke situ saya lihat aja di Q&A. Kan ada ya frequently Q&A, orang biasa punya masalah apa-apa gitu. Oh caranya gimana? Nah saya dapat dari situ sih kemarin. Oh tutup semua aplikasinya, coba lagi, di-insert lagi, ulang gitu dan berhasil. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Azhar. Assalamualaikum Mbak Desi, saya mau tanya apakah Citavi ada fitur integrasi referensi atau daftar pustaka untuk LaTeX? Ya, betul. Ada Mas, di dalamnya ada. Jadi apa namanya, kita kan juga mungkin aja kayak saya nih, misalnya Mendeley juga masih saya pakai gitu ya. Saya mau integrasikan referensinya ke Citavi, itu ada fiturnya di dalamnya. Nah, jadi untuk yang seperti ini apalagi bentuknya latex gitu ya, itu juga ada fiturnya Mas. Jadi tinggal diimport saja, artinya nggak harus kemudian tadi yang saya sampaikan PDF semua dimasukin gitu ya, tapi bisa mengintegrasikan dari reference manager yang kita punya yang lain juga. Ada kok di dalamnya, ada ininya, ada fiturnya. Oke deh kalau gitu. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, kita masih punya waktu ya mungkin 5 menit lagi untuk tanya jawab sesi kedua. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, mungkin kita tunggu. Atau mungkin kalau misalnya dari Mbak Desi masih ada nih yang kurang nih di reference manager, harusnya kita bisa sharing lagi mungkin Mbak, atau udah semuanya tercakup materinya di sesi kedua? Untuk yang basic udah sih Mas, untuk yang basic ya, karena tadi seperti yang saya sampaikan di awal, yang saya sampaikan ini yang pokok-pokoknya aja sesuai permintaan Pak Ketua, 2 materi ya soalnya, jadi yang pokok-pokoknya aja yang teman-teman perlu tahu ketika menggunakan tadi ya kualitatif data analysis ataupun Citavi sih insya Allah teman-teman misalnya dengan basic yang knowledge tadi udah bisa langsung pakai sih. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mbak Nurul Efhima. Mbak Desi, kalau untuk ubah style apakah mudah? Selama ini saya pakai EndNote dan mudah, sedangkan Mendeley sangat susah untuk ubah style menurut saya. Ya, ya Mbak Ima. Nah, ini kan yang tadi saya sampaikan ya, bisa jadi reference manager tertentu friendly use buat orang, buat A gitu ya, tapi buat orang lain lagi nggak friendly use, bisa jadi seperti itu. Atau tadi ada kesulitan dalam mengubah style. Ini style formatting reference style-nya kan ya Mbak Hima ya? Maksudnya mau ke APA, MLA, dan lain-lainnya ya? Iya, oke. Nah, itu mudah kalau yang Citavi yang tadi saya tunjukkan di Word itu, tinggal kita ubah aja atasnya. Kalau tadi kebetulan yang saya tampilkan APA, tapi di bawahnya kan ada yang lain-lain, tinggal kita pilih aja dari awal kita mau pakai style yang mana.
Ya masih ada waktu, dipersilakan untuk teman-teman peserta jika ada pertanyaan, silakan langsung ini ada lagi dari Mbak Hima. Misalnya jurnalnya tidak ada di list. Jurnalnya tidak ada di list. Maksudnya di list apa? Bentar, tadi Mbak Hima pakai apa? Di EndNote-nya maksudnya jurnalnya nggak masuk ke situ atau gimana, Mbak? Oh, di ininya ya. Di apa? Istilahnya profil yang di depan itu ya. Nama dan lain-lain gitu ya. Membuat style sendiri. Oh iya. Kadang nggak ada di list atau nggak teridentifikasi ya. Jadi ada misalnya jurnal-jurnal tertentu atau misalnya buku atau apa, itu nggak teridentifikasi di situ. Kalau di Sitafi, Mbak, kita nulis sendiri bisa. Jadi pada saat kita tadi masukkan ke Word misalnya gitu ya, kan kosong tuh bagian itu. Nah, kita cek lagi di Sitafi-nya, terus kita tulis manual listnya nama jurnalnya tadi. Itu kita tulis manual. Itu bisa sih, Mbak, kalau di Sitafi saya mengalami itu juga soalnya. Malah ada yang beberapa artikel yang nama penulisnya nggak muncul otomatis di Sitafi itu ada. Nah, itu kemudian saya tulis manual. Tapi nanti pada saat ditarik tadi ya di Word tadi otomatis muncul. Oke, mungkin ya 1 menit lagi dipersilahkan untuk peserta yang masih ada pertanyaan. Kita masih buka. Oh, ya. Sama-sama Mbak Ima. Masih buka sesi pertanyaan untuk ya tanya jawab sesi kedua dan ya mungkin kita tunggu, masih kita tunggu. Baik, mungkin cukup ya Mbak Desi. Kelihatannya sudah cukup untuk sesi kedua. Materi kita sudah selesai, tanya jawab juga sudah, dan kita sekarang masuk ke bagian terakhir, yaitu closing statement dari Mbak Desi. Dipersilakan. Oh, oke. Singkat saja, yang pasti saya berharap ilmu atau knowledge gitu ya yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurang, dan semoga lancar semua studi teman-teman di sini, ataupun tadi ada misalnya kegiatan riset dan lain sebagainya, semoga lancar semuanya. Dan tadi sekali lagi saya ingatkan ke teman-teman bahwa penggunaan software dan lain sebagainya itu adalah hanya tools gitu ya. Semua tadi mau software apapun itu hanya tools. Jadi tetap kita sendiri yang perlu mengasah terus kemampuan kita untuk tadi membaca, kemudian memahami artikel dan lain sebagainya, dan memahami riset itu sendiri, metodenya dan lain-lain. Jadi kembali lagi ke kita, maka saya mengajak juga teman-teman kita belajar bareng-bareng pastinya gitu ya, untuk terus bisa mengasah kemampuan kita melakukan riset, terutama karena kalau di sini sebagai student pasti kemampuan riset itu dibutuhkan banget gitu ya. Dan silahkan gitu teman-teman bisa memanfaatkan, mengoptimalkan berbagai software yang ada untuk mempermudah. Nah, jadi sifatnya mempermudah kerja teman-teman nih, yang harusnya kerjanya itu 100, katakanlah dengan adanya software, effort saya cukup 70 atau 60 aja nih, yang substansinya. Tapi yang teknis-teknisnya biarin software yang mengerjakan, kan lebih enak seperti itu. Dan terima kasih banyak sekali lagi atas undangan dari PPI Braunschweig untuk kegiatan hari ini. Senang sekali juga saya bisa sharing di sini. Semoga kita bisa kerjasama juga untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Makasih banyak Mas Windy juga, Mas Syauki, dan teman-teman PPI Braunschweig. Ini hormatan juga buat saya, dan ya kalau misalnya berarti tadi sudah di awal saya sedikit sudah paparkan juga Mbak Desi ini basicnya berarti social engineering dan researcher, international researcher ya dari Indonesia ya. Social science. Oke. Nah, untuk teman-teman juga persilakan kalau misalnya nanti mau ada kerjasama dengan Mbak Desi langsung atau dengan Nexus Indonesia Group gitu, kita reach out-nya gimana tuh Mbak? Oh iya, oke. Ya, ini makasih banyak yang udah di sini ya, ada juga nih Mbak Riris nih senior saya, makasih udah hadir juga, ada Mbak Yulis dan teman-teman lainnya, Mbak Fani, Mas Rifki juga.
Nah, untuk yang tadi mau mengontak Mas, kalau ada Nexus Indonesia seperti yang Mbak Retno sudah tulis, nih saya copy lagi ke bawah, ada emailnya nexusindonesia.group@gmail.com. Oh, ternyata nggak bisa saya copy, Ding. Tapi udah ada di Mbak Retno tadi di atas ya. Kemudian kalau ada yang mau mengontak saya, bisa ke email saya desi.haryati@gmail.com atau juga melalui FB dan IG saya dengan nama yang sama, Desi Haryati. Oke, baik. Saya rasa mungkin terakhir penutup, sebelum saya terakhir mungkin menutup, dari Mas Windy, dipersilakan ada kata-kata penutup terakhir. Ya, terima kasih. Retno mungkin. Ya, terima kasih Mas Oki sebagai moderator yang sudah membantu kita sehingga acara berjalan dengan baik. Ya, terima kasih ya Mbak Desi ya atas paparannya, ilmunya. Ini juga hal yang baru buat saya tentang kualitatif. Saya biasa main juga di kuantitatif, Mbak. Jadi kualitatif ini hal yang baru ya, terima kasih. Dan buat semua peserta juga terima kasih untuk sudah hadir sampai sekarang. Mungkin bagi teman-teman yang di Indonesia sudah ngabuburit nih, bentar lagi buka puasa ya. Ya, terima kasih juga buat Mbak Retno dan teman-teman dari Nexus Indonesia Group. Ya, semoga kedepannya kita bisa bekerja sama lagi. Ya, terima kasih. Amin. Terima kasih. Mbak Retno, dipersilakan.